gitu ya dengan narasumber yang jam terbangnya udah tinggi sekali di mana akan dihadirkan dari dua sudut pandang gitu, dari sudut pandangnya reviewer dan juga editor. Nah, ini tentu saja kita-kita yang sedang struggling for publication ini tadi akan sangat bermanfaat nih. Jadi, jangan lupa dicatat dan nanti teman-teman di akhir akan ada kuis gitu. Akan ada kuis di mana hadiahnya berupa saldo imani. Nah, ini kan yang paling kita butuhkan saat ini gitu ya. Jadi mungkin bisa dicatat aja kalau ada yang penting. Terus kalau mau ada pertanyaan juga boleh, tapi disimpan dulu karena nanti di akhir akan ada sesinya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini kebetulan webinar kali ini, mungkin tadi udah sempat dibahas juga sama Mas Alfian gitu ya. Webinar kita kali ini diselenggarakan oleh teman-teman Divisi Keilmuan LPDP UI. Yang ini teman-teman keilmuan ini baik banget gitu ya, udah menyelenggarakan webinar, terus open for public Ini juga. nggak Jadi apa-apa, ini ini aja. bukan ya mungkin Hai bisa Kak, dibantu untuk hostnya. belum ya? Oke, terima kasih banyak. Nah, mungkin ini nanti seperti yang tadi Mas Alfian bilang, karena ini open for public gitu ya, jadi semuanya bisa ikut, bisa disebarkan, biar nanti manfaatnya juga bisa lebih luas, nggak cuma ke teman-teman LPDP aja, tapi juga bisa ke umum gitu ya, karena yang butuh untuk publikasi juga nggak cuma anak LPDP doang, tapi semuanya juga butuh, jadi mungkin bisa ikut dibantu untuk penyebaran linknya, nggak apa-apa banget. Langsung join aja ke Zoom-nya sekarang gitu ya. Oke, nah ini mungkin karena webinar ini juga masih satu rangkaian nih dengan kegiatan pensi LPDP UI. Banyak yang kemarin nanyain soal rekaman YouTube webinar jurnal ilmiah di 21 November kemarin. Nah ini teman-teman jangan khawatir karena udah bisa dicek di YouTube-nya LPDP UI, sudah diupload ke sana. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung cek aja kalau misalnya yang kemarin tanggal 21 ada yang berhalangan hadir, mau nonton lagi, bisa balik ke YouTube-nya LPDP UI aja gitu ya. Oke. Dan ini kita ingatkan lagi, mungkin dari tadi udah diingatkan terus gitu ya, kalau teman-teman panitia sudah mengirimkan link presensi di kolom chat dan juga ada virtual background. Jadi bagi teman-teman yang belum ngisi link persepsinya, boleh langsung diisi aja. Terus kalau misalnya ada yang bisa nggak berhalangan untuk open cam, bisa dipergunakan virtual backgroundnya gitu ya. Jadi kita bareng-bareng nih di sini. Kali aja di sini ada yang cari ilmu, ada yang cari jodoh juga gitu ya. Jadi mungkin di sini bisa kita open camp bareng-bareng lah ya biar bisa saling mengenal gitu. Oke, nah ini kayaknya Kak Sabira ini panjang banget intronya gitu ya. Jadi ini biar nggak lama-lama lagi, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin berdoa untuk kebaikan kelancaran kita hari ini dan mungkin kedepannya juga boleh didoakan sekalian bareng-bareng gitu ya. Mungkin menurut keyakinan masing-masing berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke rangkaian acara aja gitu ya. Yang pertama kita akan disambut oleh lurah kita, Lurah Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0 kepada Mas Fauzi. Dipersilahkan Mas Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, sebelum kita mulai acara kita siang hari ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mbak Marina, juga kepada Mas Daniel yang sudah berkenan untuk sharing ya pengalaman terkait dunia penjurnalan begitu ya sore hari ini, siang hari ini pada teman-teman yang nampaknya bukan hanya dari teman-teman LPDP UI tapi kayaknya juga ada teman-teman dari luar LPDP UI. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan pada teman-teman khususnya dari divisi K keilmuan yang dikoordinir oleh Mbak Ami dan teman-teman yang lain sudah menyelenggarakan acara yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya oleh teman-teman pejuang lulus. Kalau sebelumnya pejuang masuk, sekarang pejuang lulus gitu ya. Karena memang syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman UI itu kan publikasi jurnal ya, minimal Sinta 3. Kalau belum publikasi, eh, pasti belum bisa lulus gitu ya, karena menjadi persyaratan yang wajib. Teman-teman, saya kira acara hari ini sangat penting sekali karena ada dua sudut pandang ya dari reviewer dan editor. Saya sendiri kemarin pas waktu publikasi, proses awal sampai akhir 1 tahun itu yang paling lama itu proses di pemilihan reviewer ya.
pemilihan reviewer itu sangat lama, paling lama lah dibanding dengan proses-proses yang lain. Sampai 2 kalau nggak 3 bulan untuk memilih reviewer. Kalau yang saya pahami kemarin sih kayaknya karena sulit untuk menemukan reviewer yang cocok dengan tema yang saya ambil seperti itu. Terus kemudian juga yang kedua paling lama itu proses di editing juga gitu ya, proses di editor untuk mencocokkan apakah karya yang saya tulis itu sesuai dengan selingkung atau karakteristik yang ada di jurnal itu. Jadi teman-teman ini tepat sekali kalau teman-teman hadir di sini untuk sebagai awal ya, nanti teman-teman akan berjuang untuk publikasi jurnal atau mungkin bahkan teman-teman sudah di tengah perjuangan gitu ya, tengah menanti reviewer atau editornya gitu. Jadi ini sangat tepat sekali. Semoga teman-teman hari ini bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya sehingga publikasinya cepat dan lulusnya juga cepat. Dan tentu saja tidak sampai minta perpanjangan studi ya ke LPDP gitu. Em, untuk informasi juga teman-teman ini adalah salah satu rangkaian dari 8 acara pensi atau Pekan Kontribusi LPDP UI 10.0 yang dijalankan selama 4 pekan ya, kurang lebih 4 pekan yang nanti puncaknya ada di Jalan Sehat tanggal 9 Desember. Nah, teman-teman dari LPP UI jangan sampai ketinggalan ya acara pensi nanti teman-teman bisa hadir di seluruh rangkaian itu sehingga teman-teman juga bisa kenal banyak dengan teman-teman dari fakultas lain, jurusan lain seperti itu. Dan di sisi lain ada pensi pengurus kelurahan juga saat ini sedang ada gawe yang sangat besar ya, yaitu pemilihan lurah untuk angkatan 11.0 ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa juga, jangan sampai ketinggalan juga untuk mendaftarkan diri sebagai lurah atau teman-teman mau mencalonkan teman yang sekiranya cocok untuk meneruskan tonggak kepemimpinan di Kelurahan LPDPUI 11.0 nanti seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dari seluruh rangkaian LPDPUI karena ini acara seluruhnya itu disupport oleh teman-teman juga gitu ya melalui kontribusi kepanitiaan maupun teman-teman yang sudah kontribusi di iuran seperti itu. Oke, saya kira itu saja Mbak Safira sambutan dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti webinar. Semoga mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fauzi atas sambutannya. Nah, mungkin ini teman-teman udah em, banyak yang menunggu-nunggu gitu ya untuk materinya. Nah, sekarang juga kita akan masuk ke pemateri yang pertama, yaitu ada dari Kak Marina. Kak Marina Rospitasari MSI, di mana beliau ini adalah salah satu alumni LPDP juga nih teman-teman di Paskakom UI 2020 gitu ya. Beliau dari PK 155. Nah, beliau ini juga merupakan seorang reviewer di Humanities and Social Science Communication, di mana HSS.com ini merupakan jurnal Scopus Q1 nih teman-teman. Agak merinding ya dengernya ya kalau jurnal Scopus Q1 gitu. Di Springer Nature Publishing. Ini luar biasa sekali. Beliau juga merupakan founder dari COMM Research and Development, Komunitas Belajar S3, dan Komunitas Peduli Literasi. Jadi ini nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Jam terbangnya ini udah tinggi sekali gitu. Jangan sampai lupa untuk dicatat. Ya nanti insya Allah akan bermanfaat ke depannya gitu ya. Oke, mungkin ini semuanya udah nggak sabar untuk mencatat ilmu dari beliau. Jadi langsung saja kita panggilkan Kak Marina. Apakah Kak Marina sudah bisa on mic nih, Kak Marina? Iya, sudah. Kak Safira, apakah terdengar? Terdengar jelas sekali, Mbak Marina. Halo, Mbak Marina. Perkenalkan, Mbak saya Safira. Ya, saya Marina. Senang sekali. Terima kasih Kak Fauzi, Kak Safira atas kesempatannya. Iya, Mbak, ini jadi ketemu adik-adik LPDP yang kiowo-kiowo sekarang ya, Mbak. Oke, ini apa kabar, Mbak Dan Marina? saya Baik, juga sehat. mau menyapa Pak Daniel. Pak Daniel nih editor yang sangat berjasa ya. Waktu itu saya publish di jurnal Pak Daniel. Halo Mbak. Halo Pak Daniel, ketemu di sini Pak. Oke, oke. Jadi mungkin Ya. waktu itu Pak Daniel tahunya hanya sekedar nama gitu ya, Mbak ya, Mbak Marina. Nah, sekarang kelihatan wajahnya nih. Nggak taunya sama-sama LPDP juga ya. Iya nih, jadi kalau
Apa ada Pak Tapi Daniel PK tuh saya PK bisa kegambar leluhur. ya Pak? PK saya PK tua. Oke, oke. Kalau di sini namanya PK nggak ada tua muda ya, Pak ya. Semuanya kita satu LPDP lah. Toh ini Pak Daniel juga masih muda sekali kelihatannya ya teman-teman ya. Oke, oke Masih mungkin langsung masih kita Kak. lanjut saja. Iya masih Mama Marina, mantap. Oke, mungkin untuk waktu dan layar kita persilakan kepada Mbak Marina terlebih dahulu. Dipersilakan Mbak Marina. Gimana Mbak Marina? Kira-kira ada yang bisa dibantu untuk share screen-nya? Oh iya, oke, silakan Mbak Marina. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Marina, teman-teman jangan lupa presensi ya, teman-teman. Ya, ini terpantau masih belum semuanya presensi nih. Yuk, boleh diisi yuk presensinya. Atau kalau misalnya bisa on cam, dipersilakan sekali. Mana tahu nanti ternyata, Halo, Kak. ya, sudah tergenang Mbak Marina. Tapi mungkin agak menggema sedikit, bisa diulangi mungkin Mbak? Oke, sudah Kak. Sudah Oke, ya? sudah Maaf ya aman. Kak. Maaf Silakan ada Mbak kendala Marina. teknis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya saat ini sedang memposisikan diri begitu ya. Kemarin tuh banyak refleksinya seperti itu ya sebagai seorang reviewer. Karena jika dibanding dengan Pak Daniel tentu pengalaman saya sudah tidak ada apa-apanya, sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu ya. Cuman ini saya ingin men-sharing begitu ya perspektif saya ketika kemarin memiliki pengalaman sebagai reviewer Q1 yang menurut saya pengalaman itu ketika nanti teman-teman bisa mengkontekstualisasikan di jurnal-jurnal nasional itu akan lebih mudah begitu ya. Karena ibarat kata saat ini saya itu sharing tentang high bar gitu ya, tentang standar yang mungkin oh seperti itu ya idealnya. Nah, ketika nanti mungkin di jurnal Sinta di ranah nasional itu menurut saya sih sekarang jurnal-jurnal Sinta menurut saya ya teman-teman ya sudah banyak yang harus bahasa Inggris begitu ya submissionnya sehingga kredibilitasnya itu sudah luar biasa seperti itu. Ketetatan reviewer dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa tidak perlu diragukan lagi seperti itu ya. Nah, di sini Ingat apa? saya akan ini sudah Aku dijelaskan tadi yang di ya. websitemu nggak? Halo? Nah, ada beberapa pembahasan yang hari ini akan saya explore. Yang pertama adalah target diskusi. Target diskusi nanti saya dudukkan bahwa nanti kita akan saya akan sharing begitu ya sebenarnya kedudukan dan proses review jurnal itu seperti apa, kemudian tugas reviewer itu seperti apa, dan kriteria artikel yang diterima oleh reviewer itu seperti apa, kemudian bagaimana kita sebagai autor merespon evaluasi dari reviewer. Kemudian terakhir saya akan memaparkan tentang tips dan trik untuk autor supaya bisa mempercepat proses review begitu ya. Jadi akhirnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Fauzi tidak lama begitu. Karena sebenarnya kalau kita bisa paham begitu ya psikologis, perspektif dan juga kedudukan reviewer sebagai autor itu kita akan cepat merespon begitu. Oh, ketika kita dikritik di sebelah sini, diberi komentar sebelah sini, maka kita harus memperbaikinya seperti apa. Nah, itu menurut saya yang cukup penting. Nah, pertanyaan dasar sebelum saya membahas tentang reviewer begitu ya. Kita sebagai autor gitu ya, saya juga berada di posisi teman-teman dan saat ini pun saya sebagai penulis begitu ya masih aktif di apa menulis jurnal. Kita ada pertanyaan besar begitu kan. Mengapa sih kok kita itu menulis artikel begitu kan? Untuk apa? Kayak gitu. Nah, saya tuh merefleksikan ada 4 tujuan. Yang pertama adalah itu merupakan refleksi keilmuan, yang kedua adalah representasi identitas kita,
Dan yang ketiga adalah kita sedang membangun kredibilitas kita sebagai peneliti, karena bagaimanapun mahasiswa tingkat S2 dan S3 itu dianggap sebagai peneliti, seperti itu kan, ketika status kita sebagai mahasiswa, meskipun background pekerjaan kita adalah praktisi. Nah, kemudian ada tujuan praktis yang tadi disebutkan oleh Kak Fauzi, bahwa kita pengen gimana caranya supaya lolos gitu kan, lulus gitu kan, karena kalau tidak ada publikasi maka tidak bisa apply untuk sidang kan, seperti itu. Nah, kenapa kok saya mendudukkan ini? Karena ini akan berimplikasi dalam penulisan begitu ya, bahkan dalam strategi gitu. Karena saya melihat teman-teman, kenapa sih kok kita itu kadang ketika mendapatkan kritik begitu ya terhadap paper kita gitu, kita menulis begitu. Menulis ini kan hanya praktis begitu ya. Ada proses sebelum kita menulis, yaitu adalah mengenal keilmuan diri kita sendiri. Seperti itu. Menurut saya itu hal yang paling fundamental ya. Ketika saya menulis pertama kali di jurnal Unitomo, yang saya submit ke Pak Daniel waktu itu, komunikasi pertama dengan Pak Daniel, di situ saya masih blur gitu tentang positioning keilmuan saya begitu kan. Ternyata positioning keilmuan ini bisa apa ya, bisa berimplikasi bagaimana kita melihat paper kita begitu ya. Saat itu judul paper saya adalah tentang YouTube sebagai media alternatif digital activism gitu ya bagi industri kreatif di Indonesia. Saya menganalisis tentang Watchdog documentary gitu ya, Watchdog akun media sosial, media YouTube-nya Watchdog. Di situ saya melihat ini kan praktikal ya, ada YouTube, ada media, kemudian ada industri kreatif seperti itu. Nah, ketika saya tuh tidak bisa melihat gambaran besar dari title penelitian ini, maka saya itu blur. Pembahasan awalnya apa ya? Kedudukan penelitian saya apa ya? Oh, ternyata saya bertemu dengan kata kunci bahwa media alternatif, kemudian ini ada asynchronous power yang sedang dibahas oleh Watchdog, dan ini ada media digital. Jadi ada gambaran besar yang akhirnya harus dipahami oleh peneliti, seperti itu. Nah, oke ya, setelah itu jadi supaya teman-teman, wah ini aku apa nih gitu kan, posisiku seperti itu. Nah, yang berikutnya di sini ada target diskusi yang tadi sudah saya jelaskan begitu kan. Nah, ini kedudukan dan proses review jurnal. Jadi di sini saya menggambarkan ada mapping begitu ya, kita sebagai autor pertama kali adalah ketika kita sudah ada tulisan gitu ya, kita menganalisis apakah artikel kita ini sudah sesuai dengan aim and scope dari jurnal yang kita tuju gitu kan. Nah, ini adalah hal yang penting supaya bisa mereduksi penolakan-penolakan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di ini ya, di jurusan yang sains, saya mungkin belum banyak tahu begitu ya. Yang jelas kan kalau di komunikasi itu dari titel sebuah apa namanya judul artikel kita sudah tahu ini paradigma penelitiannya apa nih. Apakah ini positivis, apa post positivis, seperti itu, apakah ini kritis begitu ya, tentang gender atau tentang kelompok marginal atau tentang K-pop seperti itu. Nah, itu kita udah harus tahu begitu ya. Apakah artikel kita ini masuk ke dalam jurnal itu. Jangan-jangan kita punya jurnal yang basicnya komunikasi, begitu ya. Kita masukkan ke jurnal-jurnal yang ternyata itu tentang manajemen, tentang bisnis gitu kan, atau tidak relate seperti itu. Nah, gimana cara ngeceknya? Ya kita harus tahu jurnal-jurnal yang publish di apa namanya artikel yang publish di jurnal itu judulnya apa, yang sesuai dengan scope jurnal kita ada nggak? Nah, menurut aku ini merupakan satu langkah untuk mereduksi apa ya potensi-potensi reject on desk gitu ya. Jadi editor itu punya punya apa sebelum masuk ke reviewer, jadi editor udah langsung di reject gitu karena dianggap titel atau scope penelitian dari artikel itu tidak relate gitu dengan jurnal. Yang kedua adalah memastikan penulisan artikel sudah sesuai dengan format jurnal yang dituju begitu ya. Nah, jangan sampai sebagai autor kita tidak membaca begitu ya. Ada guidance for author. Nah, itu harus benar-benar dibaca teman-teman. Dari format jurnal begitu kan, kemudian cara submitnya itu kita harus seperti apa. Nah, itu harus dibaca betul-betul. Dan yang paling signifikan adalah jangan sampai kita punya format jurnal A, kita submit ke jurnal B. Gitu ya. Ini udah jelas on desk langsung ditolak. Kemudian melakukan proses submit melalui email atau website. Kemudian ada artikel submission, nanti dijelaskan dari Pak Daniel pasti akan tahu ya kenapa kok ada artikel-artikel yang langsung ditolak begitu tidak masuk ke proses revisi. Nah, baru nanti yang kita bahas adalah revision proses ini. Jadi reviewer itu punya tugas untuk melakukan peninjauan kualitas penulisan, teman-teman. Nah, revisi ini berjalan 6 sampai 8 bulan dan itu TikTok ya.
Jadi antara apa namanya editor ke reviewer, reviewer ke author, dan akan dari author diberi feedback lagi ke reviewer, ke editor, kemudian ke reviewer lagi seperti itu. Jadi editor itu ada di tengah-tengah antara reviewer dan author seperti itu. Kemudian baru ada proses decision making. Nah, mengapa sih harus ada proses peer review? Nah, ini saya mengkaji dari Publishing Research Consortium 2008 menjelaskan bahwa peer review adalah sebuah proses subjektif gitu ya, bagaimana manuskrip dari peneliti sebagai seorang autor itu akan discrutinize. Scrutinize itu berarti digali secara kritikal gitu ya, oleh seseorang yang dianggap oleh editor expert di bidang yang sama dengan peneliti kayak gitu. Dan ini bertujuan untuk bagaimana artikel ini kualitas penulisannya ditingkatkan, kemudian bisa publish sesuai dengan standar editor jurnal. Nah, jadi ada 3 kata kunci kenapa harus ada proses peer review. Yang pertama, meningkatkan kualitas paper. Yang kedua, mengidentifikasi scientific error dan missing. And missing maksudnya apa? Ketika tidak ada kelogisan gitu kan, antara abstrak, kemudian pendahuluan, persoalan yang diangkat, kemudian teori yang digunakan, metode yang diterapkan, maka ini merupakan bagian dari scientific error, begitu kan, yang harus diidentifikasi dalam proses review seperti itu. Kemudian missing, missing ini artinya ada logika, logical leap ya. Kemarin itu memberikan komentar. Jadi ada lompatan logika begitu. Kenapa kok kamu habis bahas apa namanya media and indigenous group gitu ya. Jadi bagaimana kelompok marginal, suku marginal di Jepang menggunakan media YouTube untuk bisa merepresentasikan diri, tetapi di pendahuluan dia tidak menunjukkan urgensinya begitu ya. Kenapa sih kok kelompok marginal ini butuh beradaptasi dengan adanya media teknologi yang terbaru? Misal seperti itu. Nah, kajiannya kok nggak dalam, misal seperti itu. Nah, itu ada missing, ada logical leap. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki inaccurate reference. Jadi jadi jangan salah teman-teman, referensi yang kita kutip gitu ya. Ketika itu ada lompatan logika atau karena si reviewer ini sudah paham dengan bidang itu, ketika dia ngerti loh referensinya kok ini, dia baca referensinya. Jadi kadang kita mikir ya, referensi mah nggak mungkin, nggak terlalu dianu kali ya gitu kan dikutip-kutip gitu. Tapi kalau untuk sudah masuk ke teori dan metode itu pasti akan dikaji dan dicek halaman berapa tulisannya apa. Nah itu seperti itu. Nah dalam proses peer review ada jenisnya, ada single blind, double blind, open, post publication. Nah yang banyak diterapkan itu adalah double blind. Jadi antara peer reviewer kemudian dengan author itu tidak mengenali identitas masing-masing. Itu namanya double blind. Tapi kalau single blind itu adalah bagaimana ternyata peer review itu tahu begitu kan autornya ini siapa. Kenapa kok ada proses seperti itu? Karena menghindari adanya subjektivisme begitu ya, melihat nama dari peneliti, kemudian melihat dari apa namanya siapa dia, kampusnya dari mana, titelnya apa dan lain sebagainya. Jadi supaya bisa objektif begitu ya, ditutup identitas keduanya begitu. Jadi yang tahu itu hanya editor. Sehingga proses reviewer itu benar-benar kajian ilmiah dari paper yang disubmit seperti itu. Kemudian ada reviewer itu berasal dari internal dan eksternal. Kalau internal itu dari editor sendiri, kalau dari eksternal adalah dari expert, dari orang yang ditunjuk oleh editor. Durasinya biasanya saya ketika kemarin proses review itu dimintanya 15 hari begitu ya dalam satu kali review. Jadi bisa dibayangkan begitu ya, loncat antara satu proses review ke review yang lain itu kan ada TikTok yang lama begitu ya. Makanya ini 6 bulan saya melihatnya minimal ya, itu udah cepet tuh 6 bulan. Jadi teman-teman saya sarankan jangan menunda untuk masuk ke apa namanya mensubmit artikel di jurnal begitu. Karena semakin ditunda banyak ya case nggak bisa dihitung ya, nggak bisa masuk sidang, nggak bisa daftar karena tidak memiliki artikel ilmiah seperti itu. Nah, kemudian tugas reviewer itu apa? Ini ada 5. Membaca dan memahami kerangka berpikir sebuah artikel, termasuk novelty penelitian. Menilai secara substansi apakah penelitian itu memiliki justifikasi rasional. Rumusan masalahnya, teorinya, metodenya, penggalian datanya, cara dia memaparkannya, menganalisis, begitu ya, hingga sampai kesimpulan. Jadi, sebagai author kita harus punya kerangka makro, begitu ya, dari penelitian kita, atau bisa disebut dengan research design gitu ya. Nah, itu kalau kita ada benang merah yang terputus, ada logika yang ini kok cocok logi, itu reviewer pasti tahu seperti itu. Memastikan kelogisan argumentasi, pemaparan yang sistematis dan understandable, dapat dipahami. Jadi tidak berputar-putar, teman-teman. Jadi makanya kalau teman kita baca jurnal internasional itu kadang ini ya,
habis dia bahas variabel ini, kemudian nanti dirutut ke variabel berikutnya itu sangat rapi begitu ya. Ada benang merah yang benar-benar ditata. Nah, kemudian menilai sumber referensi ilmiahnya itu sudah sesuai dengan pembahasan atau belum, gitu kan? Apakah ini jurnal yang di apa kutip ini benar-benar jurnal yang sudah kredibel atau belum? Nah, itu juga dicek. Tugas reviewer itu mengecek itu. Kemudian memberikan keputusan sebagai rekomendasi editor. Jadi yang final gitu ya, yang final memberikan keputusan apakah artikel ini layak untuk publish atau tidak itu adalah editor gitu ya, bukan bukan reviewer. Reviewer itu hanya memberikan suatu rekomendasi saja. Seperti itu. Nah, berdasar Davidson and Carlin gitu ya 2008 dari tugas reviewer ini ada 3 hal gitu ya yang di substansi dari sebuah paper yaitu relevansi, originalitas dan validitas. Itu dibahas ya. Nah, pertama relevansi. Apa urgensi dan signifikansi penelitian di ranah akademis dan praktis kayak gitu. Jadi kalau tuh saya lihat gitu ya kalau di jurnal Sinta gitu ya, tapi kalau udah Sinta 1, Sinta 2 itu sudah seperti Scopus gitu saya lihat nih sekarang trennya. Jadi di awal pendahuluan itu enggak ini teman-teman pakai logika latar belakang masalah yang segitiga cuy, jadi yang makro kemudian yang middle gitu udah enggak begitu. Jadi dari awal itu langsung paper ini fokus pada penelitian apa gitu ya menggunakan perspektif apa gitu kayak untuk menjawab rumusan masalahnya apa dijawabnya dengan cara apa itu bahkan dari paragraf 1 paragraf 2 itu sudah langsung kelihatan gitu standing dari penelitian itu. Nah, itu seperti itu. Itu ya. Dan di introduction itu langsung paper impact-nya apa itu harus kelihatan gitu ya secara akademis, secara praktis ada gap penelitian apa yang tidak diisi. Nah, itu udah langsung kelihatan gitu. Jadi nggak yang berdasarkan literatur ini bla bla. Jadi kadang langsung teman-teman penelitian sebelumnya hanya membahas dalam skop A, B, C begitu ya. Penelitian ini hendak memberikan novelty bla bla bla. Nah, itu nanti masuk originalitas begitu ya. Apa kebaruan novelty penelitian ini? Begitu yang terakhir, validitas apakah paper ini memaparkan secara logis, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dari rumusan masalah hingga kesimpulan gitu. Nah, jadi ini ada 4 hal begitu ya secara praktikal begitu ya, yaitu rumusan masalah. Jadi editor itu reviewer pertama kali masuk paper langsung cek rumusan masalah apa. Rumusan masalah itu ini teman-teman ya, nggak hanya sekedar kayak suatu pertanyaan gitu ya, bagaimana penggunaan media digital bagi kelompok marginal di Jepang, misal seperti itu. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi sudah research aim-nya apa? Jadi penelitian itu tujuannya apa? Oh, membongkar, misal memahami, mendalami, begitu kan? Penggunaan media, strategi komunikasi yang digunakan apa? Jadi research aim dan purpose itu udah jadi keyword pertama kali. Yang kedua adalah struktur penulisan yang introduction, metodologi, kemudian result and discussion. Nanti dibahas ya. Nah, berikutnya adalah instruksi jurnalnya. Writing style-nya juga harus diperhatikan. Kalau ada kata-kata yang typo, itu editor tuh udah pasti, aduh ini kok typo. Nah, itu jadi harus benar-benar proofreading-nya itu harus bagus. Kalau terlalu panjang pasti akan dikembalikan. Kalau jurnal internasional dia 8.000 tuh biasanya sudah sama title sampai reference dan lain sebagainya. Jadi lebih dari 8.001 dikembalikan kepada autor. Kemudian formatting referensinya gitu pakai Chicago atau EPA kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman juga sudah pegang seperti itu ya. Berikutnya adalah etis dan privacy. Nah, ini kalau di jurnal internasional itu kalau narasumbernya siapa nih? Kamu subjek penelitiannya siapa? Kalau manusia, maka nanti harus dipersiapkan konsennya, anonimitasnya gitu kan. Terus kita juga harus publish ada konflik of interest apa kita dalam menulis jurnal ini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ya logika kerja reviewer secara garis besar seperti ini, teman-teman. Jadi reviewer itu gitu ya memiliki elemen-elemen kunci. Ada 9 ini saya dapat dari Springer Nature ya. Ketika kemarin saya mereview paper. Nah, ada decision ya di 1 2 3 4 5. Jadi sebenarnya keputusan itu tidak langsung reject dan langsung accept gitu ya. Tapi accept ini ada apa? Ada kesalahan minor atau kesalahan yang revisi minor atau revisi yang mayor kayak gitu. Atau langsung udah nggak diterima sama sekali. Nah, itu seperti itu. Itu di decision. Jadi tugasnya reviewer itu memberikan justifikasi itu begitu ya. Berdasar apa justifikasi itu muncul? Berdasarkan reportnya begitu kan. Yang pertama, apakah ada key argumen gitu ya sama jadi langsung gitu ya dari rumusan masalah sama hasil itu sinkron nggak dari kesimpulan langsung dicek gitu dari depan ke belakang gitu kan. Ada validitas, datanya valid nggak, ada datasetnya nggak begitu kan. Kemudian metodologinya,
perspektif analisisnya gitu kan, kontribusi keilmuan dari paper ini gitu kan. Itu jangan-jangan cuman kepo atau ada gap penelitian yang benar-benar dia konsenin gitu kan. Nah, itu. Kemudian ada improvement apa yang diharapkan oleh reviewer terhadap paper ini. Nah, biasanya saya memberikan masukan tidak hanya komen-komen teman-teman, tapi juga coba deh baca referensi ini, coba deh masukin referensi ini ke paragraf ini. Nah itu sampai seperti itu terkadang-kadang gitu ya, sampai pengen lu kok ini kok tetap aja logikanya kok nggak nyambung. Nah itu biasanya saya langsung apa namanya memberikan referensi yang harus dibaca gitu kan. Kemudian yang di 9 ini proses review itu tidak sempurna teman-teman, tidak ada semacam kerangka universal begitu ya. Makanya saya akhirnya menyadari kenapa ya kok saya disuruh apa namanya mendeklar gitu ya expertise saya apa, kemudian dalam mengkaji paper ini ada kekurangan apa yang mungkin tidak saya pahami. Nah saat itu karena mixed method gitu ya, penelitian saya sebelumnya mixed method tapi kan pakai konten analisis, sedangkan paper yang saat itu saya review dia pakai logika statistik gitu yang lumayan sangat padat gitu ya. Nah ini saya bilang saya untuk data analisis untuk apa statistik ini saya nggak expert di situ, saya langsung bilang gitu. Nah, jadi apa namanya itu ya perspektif reviewer dalam menilai sebuah paper. Nah, revisi Mayer itu teman-teman biasanya merevisi yang sifatnya itu fundamental, substansial. Sedangkan kalau revisi minor itu sekedar typo, grammar, kemudian tipikal penulisan bahasa Inggrisnya itu pakai British atau American gitu kan. Biasanya saya cek jurnalnya ini berasal dari jurnal mana. Tapi kalau di Indonesia rata-rata untuk translation ke bahasa Inggris pakai yang British seperti itu. Kemudian jumlah katanya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, ini adalah instrumen analisis begitu ya. Jadi ketika saya membuat report gitu sebagai seorang reviewer, ini adalah instrumen analisis yang harus saya baca, yang harus saya jawab gitu ya kepada editor seperti itu. Nah, apakah sudah valid gitu kan rumusan masalahnya, apa core claims kayak gitu. Jadi apa namanya kesimpulan inti dari apa namanya paper ini itu apa gitu kan, pertanggungjawabannya seperti apa, kontribusinya, apakah relevan, kemudian literatur yang dia kaji itu sudah dalam seperti itu. Jadi ketika apa namanya gap gitu ya di gap penelitian itu kan biasanya ada peneliti yang menggunakan logika geografi. Jadi penelitian tentang media dan indigenous people ini sudah pernah dikaji di Amerika, di Eropa, kemudian di India misal gitu. Nah, ini mengisi itu ini dikaji di Jepang atau di Asia. Nah, jika peneliti ini kan menunjukkan skop ya, skop penelitian internasional. Nah, saya pernah mendapatkan koreksi dari jurnal Unitomo waktu itu editornya, reviewernya bilang kamu jangan langsung ke Asia tuh Indonesia gini, jangan gitu. Jadi Asia Tenggara dulu gitu kan, Asia Tenggara baru ke Indonesia. Jadi berbicara novelty penelitian yang sifatnya skop aja kalau terlalu langsung logikanya loncat dikritik gitu ya nggak bisa gitu, kamu harus cari apa referensi yang Asia Tenggara dulu baru bilang di Indonesia ini belum ada. Nah itu misal seperti itu. Nah jadi ini instrumen analisisnya begitu ya. Nah persoalan apa sih yang biasa ditemukan oleh reviewer begitu ya. Nah ini pertama, penelitian tidak jelas fokus studi dan kerangka berpikirnya, begitu ya. Jadi, ketika reviewer itu melihat sebuah paper, begitu kan, ada kata-kata kunci, teman-teman, gitu ya. Jadi, apa ya, kalau tergelambiar, nggak ada endingnya gitu kan, kita orang Indonesia tuh kadang itu ya, suka, apa namanya, ke A, ke B, ke A, ke B gitu, terus, ladernya apa gitu, ininya apa. Nah, itu kita kan kadang ini ya, apa namanya, tidak. Kalau di apa jurnal internasional itu dia ini ya, logikanya nggak apa induktif begitu. Jadi kadang langsung deduktif mau penelitian apapun gitu. Jadi reviewer itu terbantu gitu untuk melihat research purpose-nya apa gitu kan, research question-nya apa, tujuan penelitiannya apa. Bahkan saya pernah teman-teman ini saya kalau ada waktu saya tunjukkan ya. Jadi itu ada rebuttal paper ya. Kayak jadi ketika saya memberikan kritik itu kan saya diberi itu ya rebuttal. Jadi semacam sanggahan begitu ya dari autor gitu. Nah, sanggahan itu waktu itu saya lihat jadi pemahaman saya terhadap research question sama dia itu berbeda. Jadi bagi dia loh kalau aku sudah mencantumkan apa tujuan penelitian ya sudah itu merupakan rumusan masalah atau rumusan permasalahan gitu kan. Tapi bagi saya lo tetap kamu cantumin dong gitu kan. Karena kalau nggak gitu nggak jelas ini tujuannya ke sini, tapi masalah yang kamu ambil apa. Nah, misal seperti itu. Nah, yang kedua adalah jika ada 2-3 pendekatan, peneliti itu kadang nggak paham. Ini tuh
main teorinya mana, kemudian konsep penunjangnya itu yang mana, seperti itu. Nah, jadi tapi ini teman-teman ya, reviewer itu kadang ketatnya tuh di ini ya, introduction, teori, metodologi gitu. Tapi kalau sudah data, data itu kan di apa domainnya kita gitu ya, peneliti gitu kan. Nah, itu akhirnya selama pemaparannya logis begitu ya, konsisten kamu pakai metode A, kemudian kamu paparkan data sesuai dengan cara A, maka sudah gitu. Yang penting understandable, menjawab rumusan masalah, tidak akan banyak dikritik gitu ya. Tapi kalau sudah teorinya ini sudah nggak jelas gitu ya, kerangka berpikirnya, mana yang main, mana yang penunjang. Nah, kalau di komunikasi itu sering terjadi gitu. Nah, kalau di komunikasi itu kan sering terjadi ya, ketika perspektifnya gender, ini ada teori komunikasi feminis gitu kan, kemudian ini ada teori apa teori dari Bourdieu gitu kan, atau Foucault, ini gimana ya cara meraciknya gitu kan. Kalau di komunikasi apalagi antara apa teori-teori dari sosiologi dan komunikasi itu kan akhirnya loh ini perspektif komunikasinya di mana. Nah, biasanya anak komunikasi kan dicecer ya masalah itu. Kok apa namanya nggak kelihatan ini pendekatan bahasanya dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya. Yang ketiga adalah penetapan teori dan metode tidak didasarkan pada kajian literatur penelitian terdahulu yang valid. Seperti itu ya. Jadi terlalu lama. Jadi ada beberapa itu ya referensi. Kok ini tahunnya lama banget sih sampai 1984 kayak gitu-gitu ya. Kalau sekedar dia pembabakan nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah masuk ke gap novelty itu kalau bisa kajian literaturnya ini apa namanya yang terbaru seperti itu. Nah, pemaparan data tidak menjawab rumusan masalah, kemudian tidak komprehensif dalam mereview literatur terbaru untuk dijadikan dasar kajian dalam introduction dan discussion. Seperti itu. Nah, ini nanti saya beri contoh ya terakhir ya, bagaimana proses reviewnya yang YouTube as Indigenous Media ini. Seperti itu. Mbak Kemudian, Marina, nah ini izin Mbak kriteria artikel. untuk Ya, gimana? Kurang waktunya berapa tinggal menit? 5 menit lagi, Mbak. Siap. Sudah siap. Ini kira kurang Oke. 2 slide ya. Nah, ini aku ineras nih. Nah, kriteria artikel accepted gitu kan. Nah, ini saya teman-teman maaf misalkan menjelaskannya menggunakan domain saya sebagai komunikasi ya, anak-anak sebagai logika humaniora seperti itu. Kalau teman-teman yang nanti di apa namanya logika yang eksakta mungkin bisa mengkontekstualisasikan ya. Pada intinya reviewer itu memiliki pegangan begitu ya. Apa sih kriteria artikel yang diterima begitu kan? Yang pertama, rumusan masalah. Jelas, valid, spesifik, berbicara pada persoalan real begitu ya, mau kuantitatif kualitatif persoalan itu kan real ya seperti itu kan. Kemudian tujuan penelitiannya jelas, seperti untuk apa kamu melakukan penelitian ini, apa dampak penelitian ini terhadap keilmuan domain yang sedang kamu fokusi seperti itu. Nah, kedua, judul ini sudah harus merepresentasikan inti gagasan sesuai dengan rumusan masalah, cakupan lokus penelitian, subjek objek penelitiannya sudah apa jelas begitu ya dalam judul seperti itu. Tapi Mbak ada nggak judul-judul yang umum? Nah itu ada. Kalau judul-judul yang sifatnya literatur review, apa tulisan-tulisan literatur review atau semacam ini ya analisis kerangka konseptual ada judul yang umum tuh ada begitu ya. Tapi untuk research gitu ya, untuk yang kepentingan kita untuk di apa namanya dibutuhkan oleh kampus itu kan yang research. Nah itu judul tuh sudah harus representatif seperti itu. Abstrak, mendeskripsikan secara akurat tentang fokus, tujuan, dasar teori, metode, dan hasil penelitian. Dan ini tantangannya adalah selalu kata, teman-teman ya. Karena kita harus dituntut merangkum itu semua dalam 250 kata. Kemudian pendahuluan, menjelaskan urgensi dan kontribusi penelitian dan dikaitkan dengan rumusan masalah. Nah, kerangka berpikir ini harus memiliki teori yang relevan dan ditunjang dengan kajian literatur terkini. Metode penggalian data tepat sesuai dengan literatur dan etis. Nah, kenapa kok saya etis? Nah, itu karena tadi ya, ketika subjek penelitiannya adalah manusia, maka ini harus dijaga datanya gitu, anonimitasnya, ada konsennya dan lain sebagainya. Hasil dipaparkan dengan logis, dengan tabel, skema atau apapun yang dapat dijadikan paparan begitu ya, keterhubungan antar variabel. Diskusi, analisis berpijak pada data, mengkerucutkan simpulan-simpulan temuan penelitian dan menambahkan analisis berdasar literatur dahulu. Jadi biasanya teman-teman ketika saya kajian literatur gitu ya, membaca artikel, kita kan kadang di pikiran kita sudah tahu, oh simpulannya tuh mengarah ke sini. Nah, ketika seperti itu, biasanya saya langsung tuh, jika ada artikel-artikel yang menunjang simpulan saya, langsung saya masukkan ke diskusi. Saya ketik aja langsung ke diskusi. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kesimpulan itu menjawab rumusan masalah sesuai dengan data dan analisis. Nah, cara merespon evaluasi reviewer. Tenang,
kita harus ini ya apa namanya mengendalikan emosi. Kadang memang ada reviewer yang kata-katanya itu langsung strict on the point begitu ya. Membaca komentar satu persatu, mengidentifikasi paper kita ini sebenarnya revisinya mayor atau minor, kemudian membuat respon rebuttal kayak gitu. Nanti saya tunjukkan kalau ada waktu ya. Kemudian mendahulukan revisi yang mayor dan membalas semua komentar dengan bahasa formal yang baik. Jadi semisal masukan dari reviewer itu tidak relevan buat kita ya. Kok nggak relevan sih? Nggak apa-apa, jelasin aja. Menurut saya ini tidak relevan masukan Anda karena alasannya bla bla bla. Nah, itu seperti itu. Alasannya misalkan berdasarkan kajian ini, terminologi ini menurut saya masih tetap seperti ini, misalnya seperti itu dijelasin. Nah, tips and triknya apa? Nah, ini saya ada 7 begitu ya. Pertama, memahami ekspertis keilmuan, concern studi dan lokus penelitian teman-teman itu apa. Sekali lagi, arahnya selalu ke sana. Yang kedua, menyusun database jurnal potensial sesuai dengan fokus penelitian teman-teman. Jadi teman-teman sekarang saya begitu ya tahu, oh saya ini peneliti komunikasi, fokus saya tuh ke gender, gitu ya, critical media analisis seperti itu kan. Kemudian saya juga suka dengan strategi komunikasi, maka jurnal-jurnal Scopus itu sudah saya apa ya kayak udah target ya nanti mau masukin ke sini gitu karena referensinya sudah mengarah ke jurnal itu terus gitu International Journal of Feminism yang ada di Australia itu udah oh ini nanti kalau aku ada aku ke sana nah jadi gitu teman-teman jadi kalau bisa kita tuh sudah punya database itu gitu ya yang ketiga memiliki kerangka berpikir makro gitu ya jadi mind map itu key banget itu disertai dengan kajian literatur yang komprehensif jadi nggak sekedar baca jadi folder itu udah representasi biasanya. Jadi misalkan media and gender gitu ya itu udah ada apa namanya folder turunan-turunan yang mengacu pada tujuan utama gitu. Nah, itu berarti literatur kita udah apa mantep gitu ya. Bahkan kalau saya pribadi teman-teman, ciri-ciri kalau saya literatur saya sudah itu sampai ketemu. Oh, orang yang yang disitasi banyak tentang media alternatif itu namanya Coldry, namanya Kamertz. Itu langsung ketemu. Jadi tak catat karena semua jurnal internasional pasti nyantumin orang ini. Nah, kalau kita sudah ada di titik itu, berarti kajian literatur kita sudah mantap. Memiliki timeline gitu ya. Karena publikasi itu tidak instan 6 sampai 8 bulan. Jadi teman-teman harus punya timeline gitu. Tidak mensubmit satu artikel ke jurnal yang berbeda kecuali sudah benar-benar reject teman-teman. Karena ini perkara etis ya. Tidak bisa satu paper kita langsung sebar ke beberapa jurnal itu tidak etis. Yang keenam, memiliki peer review dari rekan, dosen, kolega yang memiliki concern studi yang berkaitan dengan kita. Dan memperhatikan waktu membalas email dan mengumpulkan revisi 7 sampai 14 hari. Nah, kenapa perkara membalas email ini saya tekankan teman-teman? Nggak tahu ya. Kalau ketika saya berkomunikasi dengan editor-editor Scopus, justru yang top-top manajemen tuh kalau bahas chat itu selalu cepet dan itu saya akhirnya ya ampun Pak Daniel tuh dulu ya kalau balas chat itu hampir nggak pernah sehari itu langsung cepet gitu karena itu teman-teman ternyata memang itu jadi editor dan itu akhirnya mengajari kita gitu loh sebagai autor kan kadang kita aduh males ya nanti aja gitu nah perkara membalas waktu kapan itu menunjukkan niat kita kayak gitu. Jadi mereka profesor-profesor yang di luar sana tuh mindsetnya seperti itu. Semakin cepat membalas pesan, itu menunjukkan saya serius gitu, interest dengan apa namanya paper Anda. Nah, itu seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bacaan saya begitu ya dalam memaparkan ini materi ini. Terima kasih. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Marina ini di belakang layar banyak yang bilang Mbak Marina keren banget, Mbak Marina keren banget gitu. Kita jadi tahu nih sudut pandang orang dalam gitu ya. Oke, sebenarnya ini sudah banyak yang bertanya, tapi karena nanti sesi tanya jawab masih ada di akhir khusus gitu ya, setelah nanti ada Pak Daniel mengisi, jadi kita simpen dulu pertanyaannya gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Marina, silahkan minum-minum dulu, istirahat dulu. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke narasumber kita yang kedua gitu ya. Kita kedatangan narasumber yang gak kalah luar biasa dari narasumber yang pertama tadi. Beliau adalah Dr. Daniel Susilo dan beliau ini alumni LPDP juga teman-teman gitu di PK 69 waktu itu ya.
gitu. Nah, saat ini beliau merupakan Associate Professor di bidang studi media Universitas Multimedia Nusantara, dan beliau juga merupakan Associate Editor untuk Claridel, atau ini adalah jurnal komunikasi Filipina yang terindeks Scopus. Udah bukan Indonesia lagi, teman-teman. Ini udah levelnya udah Filipina gitu ya. Oke, dan ini diterbitkan oleh UP Diliman gitu. Sebenarnya masih banyak sekali nih latar belakang Pak Daniel. Namun kalau misalnya dipaparkan satu-satu ini bisa-bisa kita 30 menit sesi hanya menilik dari latar belakang Pak Daniel yang luar biasa gitu ya. Dan ini mungkin Pak Danielnya sudah hadir. Halo Pak Daniel, ini saya panggilnya Pak atau Mas atau bagaimana ini? Oh, Apapun lah. oke, boleh-boleh. Kalau gitu tetap di Pak Daniel saja gitu ya. Saya segan Ya. juga nih. Oke, mungkin untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Daniel. Silakan Oke, Pak Daniel. baik, saya share screen ya. Iya, silakan. Oke. Oke, untuk waktunya nanti 30 menit ya Pak Daniel ya. Nanti saya Ya, akan ingatkan ya. kayak ke Mbak Marina tadi kalau misalnya sudah mau saya. Oke. Sebentar, ini Canva-nya kenapa nggak mau share ya? Sudah? Layarnya sudah ke PowerPoint saya? Udah ya? Oke, Sudah. baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman LPDP UI. Jadi ini merupakan apa ya? Ya seperti nostalgia lah. Katanya kan alumni LPDP itu harus siap dipanggil kapanpun ya. Kalau nggak gitu dapat surat cinta. Masih Bu Ratna Prabandari nggak sih? Udah lama saya. Oke, saya memberi judul di sini adalah Being Impactful Publication. Jadi sebetulnya perspektif tadi sudah dipaparkan banyak oleh Mbak Marina. Jadi ya saya cuman kasih inilah bocor-bocor alus dikit lah. Dapurnya editor tuh seperti apa ya. Oke, oke. Pertanyaan pertama yang mendasar mengapa harus Scopus kan selalu seperti itu ya. Pertanyaan paling yang ditanyakan oleh semua itu. Padahal sebetulnya eh, alternatif luaran tuh banyak gitu loh. Ada yang ya jurnal Scopus, ada proceeding Scopus, ada proceeding Web of Science gitu kan, dan ada juga jurnal Sinta tadi tuh Mbak Marina juga sudah mention hal tersebut. Oke, semuanya kembali ke bagaimana requirement dari kelulusan teman-teman sekalian. Saya bicara pragmatis aja sih sekarang ya, karena mostly memang teman-teman di sini, teman-teman LPDP, mostly memang prodi S2 ya. Eh, ya tuntutannya publikasi. Nah, begitu. Nah, kita sesuaikan saja. Biasa tiap fakultas itu beda-beda ya syaratnya. Ada yang minta sinta sekian, ada yang Scopus Q berapa dan seterusnya. Jadi ikuti saja aturan dari kampus. Kita bagaimana kita menyiapkan naskah yang terbaik untuk di eh, publish. Nah, ini kok ke belakang sebentar. Oke. Nah, sebenarnya dapur dalam jurnal itu simpel sih buat saya, cuma ada 3 ya. Yang pertama adalah editor itu selalu mencari tulisan sesuai dengan roh dari jurnal tersebut. Jadi teman-teman itu ibaratnya kan mau main di rumahnya orang, tapi nggak tahu karakter orangnya seperti apa. Nah, kita harus tahu paling nggak itu baca dalam 2-3 edisi terakhir secara intensif. Oh, jurnal ini dalam 2 edisi terakhir itu bicara seperti ini loh. Oh, dari sini kita tahu kira-kira isu yang disukai oleh jurnal X ini seperti apa. Selain dari kita baca fokus and scoop yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Marina. Itu hal yang sudah pasti ya. Tapi kita harus melihat kira-kira jurnal ini sukanya yang seperti apa. Kembali lagi, editor itu manusia. Dia punya selera. Nah, ini misal di dalam jurnal komunikasi. Jurnal X ini karakternya begini. Isu-isunya isu-isu yang kritis dan lain-lain. Nggak pernah memuat isu dakwah misalnya. Ya jangan pernah sampai isu dakwah di jurnal tersebut.
Kalau nggak pasti auto reject. Kita bisa melihat di situ trennya seperti apa. Oh, trennya di sini bicara soal gender. Ya, berarti kemungkinan topik yang akan di-accept di situ adalah misalnya berkaitan dengan media dan gender. Dalam 3 edisi berturut-turut tuh banyak banget bahasan soal seperti itu. Ini catatan, quote and quote, adalah jurnal yang secara spesifik di dalam isu tersebut tidak ada topik tertentu. Ya, jadi ada di dalam satu isu di jurnal itu, oh ini khusus topik X gitu, ada biasanya. Jadi kita harus selalu rutin ngecek di announcement seperti apa. Diversifikasi topik dan bahasan itu menjadi penting sebetulnya. Nah, editor itu juga selalu melihat apa? Mempertimbangkan kemungkinan artikel ini akan saya teruskan ke reviewer dan akan saya publish. Ini disitasi oleh artikel sejenis ini mungkin nggak? Nah, ini pertimbangan yang sebetulnya kami as editor, pertimbangan yang bagaimana jurnal ini bagus, topiknya baik, tapi misalnya citasinya kurang kira-kira. Nah, beberapa editor biasanya menghold biasanya. Atau kalau nggak ya memang di reject. Jadi peluang untuk artikel itu disitasi itu menjadi penting. Sitasi itu penting kenapa? Itu adalah bentuk rekognisi sebetulnya. Bahwa artikel itu memiliki value oleh penulis yang lain, oleh peer review-nya, oleh sejawat. Oke, ini kenapa saya kok jadi sering mundur-mundur ya? Nih. Nah, apa sih yang biasa mahasiswa bisa lakukan gitu? Sebelum saya bicara sangat teknis ya. Yang pertama itu selalu buat kerangka ide itu secara sistematis. Kalau Anda tidak bisa mengorganize secara sistematis, nah bagaimana editor itu bisa membaca ide Anda? Yang kedua, selalu baca artikel dari jurnal tujuan Anda sehingga Anda bisa tahu, oh kerangka berpikir atau oh isu-isu yang ada itu seperti ini loh. Dan yang ketiga, selalu minta orang lain membaca dulu sebelum Anda submit dan memberikan masukan. Bisa jadi tulisan kita itu menurut kita baik, tapi menurut orang lain tidak bisa dibaca. Nah, itu sangat mungkin. Jadi adanya teman sejawat, nah teman-teman sekelurahan ini bisa nih yang kira-kira topiknya harus sama ya, interestnya sama. Oh bisa nih bacain. Misalnya yang nggak ada nih, cuman satu nih award di komunikasi di UI misalnya. Ya nyerempet-nyerempet komunikasi kan ada tuh sosiologi ya, antropologi kan ada ya, atau sastra lah masih oke gitu ya. Jangan dikasihkan ke award di jurusan keperawatan. Nah, nanti beda. Kecuali itu misalnya komunikasi terapeutik misalnya. Oke, eh sebetulnya struktur alurnya sih seperti ini aja sih. Secara mudah ya, author upload, ada assignment kepada editor, editor meng-assign kepada reviewer, reviewer kemudian meng-accept invitation dari editor, mereview, kembali ke editor decision. Nah, editor bilang misalnya revisi, ya oke dikembalikan lagi ke author untuk di-improvement, kembali lagi berputar alurnya dan seperti itu. Ada pula juga langsung misalnya, ya sudah decisionnya reject. Nah, semuanya itu ada di editor sebetulnya. Oke. Nah, ini sangat teknis sebetulnya. Ya, saya orangnya pragmatis dan praktis-praktis aja sih. Saya nggak mau yang ribet-ribet. Udah, kalau bikin judul, itu selalu sederhana, singkat, atraktif, akurat, unik. Udah, kata kunci judul tuh seperti itu aja. Dan selalu menyertakan kata kunci. Nah, ini kecenderungan nih ya, pengalaman saya sebagai editor, apalagi autor dari plus 62, itu tuh seneng banget. Begini misalnya apa begitu studi kasus di kampung ini, kampung ini, kampung ini. Apa pentingnya kampung ini untuk diteliti? Udah, editor itu kebetulan kalau terima paper tuh banyak. Salah satu jurnal Sinta 2 yang kelola itu, saya kelola 2 jurnal Sinta 2. Satu jurnal studi komunikasi yang tadi Mbak Marina eh, submit, satunya lagi adalah jurnal Aspikom, jurnalnya asosiasi. Nah, itu kami terima paper salah satu jurnal itu sehari itu paper tuh bisa masuk kira-kira 12 sampai 15. Nah, kan nggak mungkin kami tiap hari juga bukain
UJS ya. Nah, paling nggak biasanya 2 minggu sekali gitu. Nah, bisa kelihatan tuh akumulasinya berapa. Ketika melihat judulnya saja sudah studi kasus di kampung A, B, C, D, udah pasti tangan kami sudah gatal untuk mereject. Kami tidak perlu baca sampai ke akhir. Kami baca dari judul tidak menarik, sudah otomatis di reject. Jadi hati-hati nih teman-teman untuk memilih judul. Kemudian menyarikan isi artikel maksimal 12 kata. Judul nggak usah panjang-panjang. Kemudian lebih baik bila menyertakan argumen, menghindari singkatan dan jargon. Nah, ini author plus 62 nih. Bahkan sampai ke bawah kalau submit jurnal Scopus, ya. Muncul kata BKKBN. Emang BKKBN orang Filipina tahu? Enggak, ya. Terus ada lagi tuh, biasanya ya author plus 62 tuh seneng banget ini. Pancasila Sakti. Nah, begitu itu kan jargon. Penting? Enggak. Jadi hindari penggunaan singkatan, jargon, dan lain sebagainya. Kalaupun perlu menyertakan lokasi, sebutkan lokasi secara signifikan dan substansial. Bukan misalnya begini, eh, di desa Pondok Cina, Kecamatan Depok Baru, Kabupaten Depok, nah Provinsi Jawa Barat. Nah itu buat apa? Just put it, Depok. Kalau orang nggak dipaham Depok itu random city misalnya kan, ya anggap saya tulis saja West Java. Ya simpel. Jadi jangan pernah menyertakan lokasi yang complicated. Ya. Oke, berikutnya. Abstrak ya, abstrak 150 sampai 200 kata saja. Beberapa jurnal tuh minta ya up to 300 ya oke, ikuti. Tapi nggak usah panjang-panjang dan jangan terlalu pendek. Ya. Selalu menggunakan deskripsi project ya, bukan deskripsi topik. Selalu menyertakan kata kunci dan nah ini menggunakan bentuk lampau atau past tense. Jadi bukan lagi penelitian ini akan membahas atau this article will describe. No, no, no. Ini kan sudah Anda lakukan. Maka logik yang Anda gunakan adalah logik past tense. Selalu fokus pada temuan-temuan penting dan tidak mensitasi di dalam abstrak. Nah, ini penyakit yang ya biasanya ya banyak penulis plus 62 itu mau gampang ya. Bikin abstrak itu copy paste satu artikel, satu kalimat dari pendahuluan, satu kalimat dari metode, satu kalimat dari diskusi. Salah total. Tidak seperti itu. Namanya abstrak, dia adalah mensarikan, meringkas. Jadi ketika editor membaca dari judul, dia akan turun ke abstrak. Abstrak itu harus meyakinkan dan menggambarkan keseluruhan apa yang ada di dalam paper tersebut. Nah, ini saya kasih formulanya. Ada tujuan di situ. This article aims atau this article investigates. Ada metode di situ. Ada hasilnya. It finds that apa. Dan ada implikasinya. This article reflects on apa. Nah, formulanya seperti itu. Oke, pendahuluan. Namanya pendahuluan itu harus punya first impression. Dia harus meyakinkan. Maka dia harus singkat, padat, terstruktur dengan baik. Paling tidak, dia memuat ada problem, signifikasi kajian, state of the art, serta novelty, serta sudut pandang permasalahan. Jadi research gap itu muncul di mana? Ya di pendahuluan. Kalau Anda gagal menulis di pendahuluan, oke, editor akan stop bacanya. Ini ngomong apa sih? Kembali lagi, kira-kira ya, editor itu sehari terima paper berapa? Belum lagi kerjaan dosen ya banyak. Kerjaan sak dos, gaji sak sen. Nah, itu dosen tuh. Ya, jadi yang mau jadi dosen pikir-pikir lagi. Nah, itu yang harus diingat, teman-teman. Oke. Nah, ini saya berikan satu formula bagaimana menyusun pendahuluan. X adalah isu yang penting. X itu memberikan efek ABC. Nah, sejumlah peneliti telah mengkaji X tadi.
Misalnya peneliti E berpendapat ini, penelitian F berpendapat ini. However, nah ini yang penting. Namun, aspek Z ini belum dikaji. Aspek Z ini penting karena RSD. Nah, paper ini mengkaji aspek Z di dalam isu X. Dengan pendekatan misalnya G dengan pertimbangan ini dan menunjukkan bahwa bla 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 bla. Oke, setelah dari pendahuluan, kita pindah ke metode. Nah, metode ini ya bukan lagi begini. Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah itu tolong dihindari. Ya, itu dosa paling besar dalam menulis artikel paper. Itu kalau saya biasa langsung saya reject. Jadi metode itu bicara tentang bagaimana penelitian dilakukan. Tidak bicara soal analisis wacana adalah, penelitian kualitatif deskriptif adalah, nah itu nggak perlu. Dan selalu menggunakan bentuk lampau past tense. Maka yang dicantumkan adalah pendekatan, metode, serta prosedur penelitian. Cantumkan juga lokasi, waktu, durasi penelitian untuk Anda penelitian-penelitian lapangan. Etnografi, etnometodologi, fenomenologi, hal-hal itu pasti akan dikejar oleh editor maupun reviewer. Jumlah responden atau informan, sertakan bentuk tabel kalau perlu. Itu semua harus diklarifikasi, harus diklarifikasi di metode. Nah, ini untuk sebentar. Ini untuk diskusi. Bagaimana kita menjelaskan dalam temuan hasil dan diskusi? Sajikan hanya data yang hanya terkait dengan tujuan. Kita tahu di dalam penelitian itu kan banyak data. Nah, tergantung rumusan masalah dan tujuan kita itu apa. Nah, maka sajikan data hanya yang terkait dengan itu. Sederhanakan tabel yang rumit atau terlalu besar. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang tabelnya itu complicated, sehingga sulit untuk dibaca. Hasil selalu didukung dengan ilustrasi atau tabel yang sesuai. Diberi nomor, diacu di dalam teks. Jangan sampai tabel dan gambar itu cuma ditempel. Nah, itu yang sering terjadi. Cuma ditempel, so what? Buat nambahin halaman. Enggak, kan? Nah, uraian itu bukan menarasikan angka dalam tabel. Tapi justru uraian itu memperkuat temuan Anda. Sekali lagi, bukan tabel yang Anda narasikan. Tetapi tabel itu adalah instrumen pembantu Anda menjelaskan narasi. Tabel dan gambar itu seperti itu. Bukan Anda menarasikan tabel dan gambar. Nah, contoh data dan analisis. Nah, ini misalnya Anda menyusun argumen terlebih dahulu. Since in the visual term, the different clothing that women and men wear in the palace show social distinction. Nah, Anda masukkan di sini datanya. Datanya ini tentu apa? Interview dengan Ibu Kanjeng Tejanegara. One said that the clothing rule has a part of the royal regulation created by the palace a very long time ago and has been preserved until today. Nah, Anda bandingkan dengan teori. Di sini saya menggunakan Foucault. Foucault bicara soal politik tubuh. Nah, cantumkan argumen Anda di sini. In which that the body become a useful force to preserving the sultan ideology, etc., etc., etc. Oke, hal-hal yang patut diperhatikan. Saya sudah ada hampir di ujung karena waktu ya. Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selalu mendapatkan input nutrisi yang baik. Kita itu pertama kali bisa membaca kan, bukan menulis. Kita bisa menulis karena kita bisa membaca terlebih dahulu. Tulisan yang baik itu juga berasal dari bacaan-bacaan yang baik pula. Itu yang harus teman-teman ingat. Maka sebaiknya rujuklah sumber-sumber yang terpercaya. UI, Langkanan Science Direct, Tanven, SAGE, dan lain-lain. Itu dimanfaatkan. UI bayar itu mahal-mahal, teman-teman. Ya, ingat, itu pajak negara. Pajaknya rakyat. Nggak cuma buat sekolah kalian doang. Tapi juga buat mensubsidi Science Direct yang 2M itu setahun. Bayangin tuh.
2M setahun dibeliin micin. Ya, itu bisa ngemicinin lautan. Ya, jadi kuah bakso beneran. Nah, itu yang harus kalian manfaatkan dengan baik. Akses-akses tersebut mahal. Ya, dan selalu dalam 5 tahun terakhir. Itu penting. Oke, itu saja paparan dari saya. Kita lebih banyak nanti berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas paparannya. Wah, ini teknis sekali ya teman-teman ya. Udah ada gambaran ya bagi yang mungkin lagi penelitian, nanti mau nulis jurnalnya seperti apa. Ini sudah dikasih contoh secara langsung sama Pak Daniel. Begitu. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Mungkin ini saya utamakan bagi yang raise hand terlebih dahulu. Sudah ada yang raise hand, boleh untuk Kak Lara Matwabula. Silakan on cam Kak, atau misal kalau bisa nggak bisa on cam, on mic saja dipersilakan. Oke, baik. Kak Safira, mohon izin, sinyalnya lagi nggak stabil. Mungkin mau bertanya ke Kak Marina sama Kak Daniel ya. Mohon izin, saya perkenalkan diri dulu. Saya Larahmat Wabula. Saya award di LPDP juga, PK 206. Salam kenal, Kak. Sangat super sekali materinya, sangat luar biasa. Saya saat ini lagi kuliah S3 Keperawatan di FIK UI. Jadi sangat menarik sekali terkait dengan publikasi karena untuk di kami sendiri persyaratan kelulusan kami adalah dengan publikasi Scopus dan ada juga yang Sinta minimal Sinta 2 kayak gitu. Kebetulan kalau di kami keperawatan memang sih tidak dibebankan cara ini ya. Tapi kalau bisa tiap semesternya harus publikasi Scopus seperti itu. Jadi mohon izin berbagi mungkin ya apa tips dan trik kayak gitu karena untuk disertasi kami ini kan banyak tahapan-tahapannya. Jadi bisa tidak kalau kita misalnya untuk systematic review seperti itu. Jadi pertanyaan saya mungkin ada 4 Kak. Yang pertama terkait dengan bagaimana caranya kita untuk merancang protokol untuk systematic review yang dapat meningkatkan peluang lolos untuk publikasi Scopus. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira strategi apa nih yang terbaik untuk mencari dan menyaring studi yang relevan dalam melakukan systematic review untuk publikasi Scopus. Yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi dari potensi bias dalam proses penyusunan systematic review agar publikasi tersebut itu dapat diterima di jurnal Scopus. Yang terakhir, mungkin bisa sharing terkait dengan penggunaan metode analisis data ya, yang paling efektif dalam systematic review untuk meningkatkan daya tarik dalam publikasi Scopus. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Larahmat ya. Mungkin tadi untuk yang nomor 2 bisa diulang Mas, agak kenceng gitu Untuk tadi. nomor 2 itu terkait dengan strategi apa yang terbaik gitu untuk mencari dan menyaring studi yang relevan dalam melakukan penyusunan systematic review seperti itu Kak untuk agar lolos di Oke, jurnal Scopus. oke, oke. Berarti ini keempatnya ini fokusnya ke systematic review gitu ya Mas ya. Kak, karena kami untuk disertasi kan untuk original riset ya itu sangat memakan waktu ya. Jadi karena untuk persyaratan ujian kami juga membutuhkan untuk systematic review dan ada juga memang beberapa jurnal yang tidak memiliki template khusus untuk systematic review seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Larahmat. Ini mungkin saya kembalikan ke Mbak Marina dan Mas Dan, Pak Daniel gitu ya. Mungkin tadi yang nomor pertama, bagaimana cara merancang protokol systematic review untuk meningkatkan peluang lolos. Mungkin dipersilakan dari Mbak Marina dulu. Silakan. Mbak, saya persilakan Pak Daniel dulu. Karena untuk sistematik literatur review ini jam terbangnya beliau pasti sudah punya di Scopus, Mbak. Kalau saya kan masih rangka. Nanti saya mau nambahi, ada di kepala saya, tapi monggo Pak Daniel. Ya, Suhu. Mungkin Pak baik. Daniel terlebih dahulu, nanti tambahin Mbak Marina gitu ya. Ya, Silakan Pak Daniel. baik. Yang pertama saya ingin menjawab dulu soal apakah mungkin ada systematic literature review. Iya, itu tergantung jurnalnya. Beberapa jurnal ada yang menerima, ada yang tidak. Ada jurnal yang memang sangat konservatif empirical, terutama yang sosial-sosial. Jangan harap yang literatur review bakal diterima. Langsung auto reject.
terutama kita yang di sosial-sosial. Tapi di science itu masih memungkinkan. Iya, tergantung jurnalnya. Itu yang harus di-highlight dulu ya. Jadi saya tidak memberikan angin surga dulu. Ya, saya bicara fakta dulu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana menyusunnya? Ada banyak software tentu teman-teman di sini banyak menguasai ya. Manfaatkan dengan baik software-software itu. Terutama beberapa software itu sudah integrated dengan Scopus, ya kan? Terutama gunakan Skival. Skival itu sangat-sangat membantu sebetulnya. Kalau Skival yang sudah di-embed dengan Scopus profile kita, itu ketika kita explore untuk mendapatkan paling enggak bibliometrik pertama mana yang bisa kita filter, eh, itu sudah cukup membantu. Itu yang berikutnya untuk analisis. Nah, untuk analisis memetakan dan lain sebagainya itu kan tergantung sebetulnya dari ke benar. Sebetulnya kita bisa bilang jam terbang, tapi saya bilang juga tidak hanya jam terbang yang penting, tetapi bagaimana kita menentukan research question. Nah, ketika kita fail salah ngeset research question, fail juga nanti untuk systematic literature review. Nah, kebetulan tadi masih program S3 ya. Kalau boleh tahu, Iya, Kak. sekarang semester berapa? Semester 1, Kak. Semester 1. Sudah di set Iya. promotor. Insya Allah dalam rancangan ini, Kak. Nah, Jadi kalau untuk senior-senior yang lalu itu kita udah semester 3, tapi alhamdulillah semester 1 udah mulai mendapatkan promotor, Kak. iya, pesan saya tawaduk dulu sama promotornya. Siap. Beneran. Jadi jangan langsung digas. Nah, pertama itu langsung bertanya ke profesor tersebut, ke promotornya. Prof, kira-kira saya set research question-nya seperti apa? Nah, itu paling paling hal paling basic ya untuk PhD candidate adalah tawaduk. Ya, pengalaman saya begitu bicara begitu, saya ya S3 cuma 3 tahun 2 bulan. Jadi tawaduk dulu. Kalau nggak tawaduk bahaya. Nah, di situ juga promotor akan membantu sebetulnya untuk mengarahkan research question dan set goal-nya literatur review seperti apa. Nah, Anda sebagai seorang junior researcher, PhD kan sebetulnya untuk mengarahkan junior researcher seperti apa. Di situ nanti justru bisa jadi promotor Anda akan memberikan banyak insight pada saat literatur review. Karena kunci dari literatur review adalah mengeset research question yang tepat dan goal yang tepat. Kuncinya di situ. Selebihnya itu hanya persoalan jam terbang buat saya itu. Itu sih dari saya, semoga cukup membantu. Bisa tambahkan Mbak Marina? Terima kasih Pak Daniel. Secara garis besarnya dari Pak Daniel, menurut saya sudah sangat terjawab ya, Kak Safira, Kak. Tapi saya ingin menambahkan begini. Gak tahu Pak Daniel, ketika saya banyak membaca jurnal-jurnal Scopus, memang ada beberapa celah di itu ya, Pak Daniel, apa artikel Systematic Literature Review itu ya, yang Hmm. menurut saya, kalau saya kan di book review Pak sekarang. Book review ini Hmm. saya mau extend tahun ini ke research sama ke systematic literature review. Nah Kak, menurut saya ya, yang paling penting supaya kita bisa menentukan topik yang pas itu memang kita tahu perkembangan dari major kita seperti itu. Karena ketika saya bisa memposisikan diri, oh saya ini media dan gender studies gitu ya. Jadi saya harus tahu nih arus feminisme sekarang di mana. Seperti itu. Nah, akhirnya sekarang itu sudah bukan gelombang feminisme yang ketiga, tapi sudah keempat seperti itu, di mana orang-orang kelompok feminisme perempuan berkulit putih nih mencoba untuk merangkul yang sudah ada masalah ras, budaya dan lain sebagainya di golongan apa ada istilah North and apa South begitu ya Pak ya kalau di apa di cultural studies itu. Nah, jadi isu-isu seperti itu memang harus ini Kak, apa namanya terus digali secara up to date. Nah, yang up to date ini yang kurangnya di mana ya? Dan yang menurut saya ketika saya melihat jurnal-jurnal Scopus itu ada loh di literatur review cuma 2 lembar 3 lembar gitu Pak. Tapi tetap Resep. publish gitu. Iya, Hmm. tetap publish dan tetap berbobot. Jadi dari paragraf ke paragraf itu sangat ketat begitu ya. Makanya teman-teman kalau saya ini jadi strategi saya tuh kemarin waktu tembus ke Unitomo ya Pak Daniel. Jadi kadang satu kalimat itu
tiga sumber gitu teman-teman, dua sumber kalau di Scopus itu kan gitu ya, tapi memang dibaca, memang itu relate dengan kesimpulan-kesimpulan itu seperti itu. Jadi apa menurut saya untuk literatur review itu strateginya seperti itu, membanyak baca, tahu arus apa namanya kekinian dari major kita begitu ya, tawadu, oh itu udah kayaknya pertama ya Pak, tawadu itu ya Pak ya. Mm-mm. Kemudian kakak kalau misalkan saya bisa sarankan, kalau untuk di Scopus itu, yaitu tadi harus ada mappingnya seperti itu. Jadi tidak bisa ngalor ngidul ngetan ngulon, nggak bisa. Jadi harus ada mappingnya, harus ada antara pertanyaan dan ending yang mau dijawab itu harus konsisten. Dan saya lihat juga misalkan ini ya judul literatur review tentang penggunaan AI begitu ya. Nah, itu kan nanti langsung dipecah aja Kak, misalkan di bidang akademisi, di bidang kesehatan, kemudian isunya apa? Oh, isunya security gitu kan, tentang isunya apa. Nah, itu dipecah-pecah berdasarkan isu, berdasarkan major bidang penerapan gitu kan. Nah, itu nanti kalau kita sudah banyak tahu tentang bacaan-bacaan terkini Kak, itu ada tuh celah-celah yang bisa kita gali. Nah, itu sih yang apa namanya bisa saya apa namanya sampaikan. Kemudian terakhir ini malah saya ini Pak Daniel kepikiran nanti bab 2 tesis saya mau masukkan sistematik literatur review gitu Pak. Soalnya bab 2 itu kan kita merangkai gitu Pak ya antara main teori dengan konsep-konsep yang eh, mendukung begitu. Nah, itu juga bisa teman-teman bab 2 tesis itu bisa seperti itu. Makanya ini mungkin itu sih yang ya sedikit yang bisa saya sharing. Terima kasih Pak Daniel, Mbak Safira. Mm-mm. Ya, saya tambahkan dikit ya. Skival itu kan sebetulnya teman-teman punya aksesnya. Nah, itu sangat membantu sekali untuk kita bagaimana membaca tren. Skival mahal-mahal yang dilanggan oleh UI itu jangan jadi bahan sia-sia gitu loh. Sayang-sayang ya, begitu. Baik, Kak. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Marin dan Pak Daniel. Ini mungkin tadi empat pertanyaan udah langsung kejawab gitu ya, Mas ya. Ini kita langsung ke em, pertanyaan kedua. Di sini ada Mas Arya Wijaya yang dari tadi udah antri untuk present juga. Silakan Mas Arya. Baik, terima kasih Kak Safira. Suara saya apakah terdengar? Jelas Mas. Baik, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum Mbak Marina, Assalamualaikum Pak Daniel. Senang sekali Waalaikumsalam. bisa ketemu lagi kita di sini. Saya asistennya Prof. Rahmat dari UNER, Pak, yang kita penelitian tahun lalu terkait modal digital. Saya Ah, izin bertanya Pak Daniel terkait pembacaan tren selain daripada Skyfall sebetulnya. ah, Apakah ada strategi lain untuk kita bisa mengikuti tren publikasi atau mengikuti annual topik? Terima kasih. ya. Mas Arya ini ke UI sekarang. Alhamdulillah, ya Pak. Ya, ini Mbak Marina dulu mungkin. Ya kan? Pertanyaannya tadi sama kan Kak ya? Apa tadi? Mohon maaf bisa diulang. Strategi selain Skyfall untuk mengikuti annual topik dan keterbaruan topik, Mbak Marina. Kalau saya ya Kak ya, saya kan sudah lulus, sudah alumni begitu ya. Nah, saya memang akhirnya sekarang saya ingin menjadi asisten dosen, tapi ini belum ada spotnya nih. Makanya habis ini saya kayak ngechat Pak Daniel ini, Pak saya bisa volunteer aja Pak, saya tidak apa-apa. Karena begini Kak, lahan praktis yang saat ini saya geluti begitu ya, di book review, kemudian menulis dengan prof saya begitu kan, di apa namanya, di UI itu kan saya juga menulis ada 2 artikel Scopus itu, saya merasa karena keterlibatan saya dalam penulisan-penulisan ini akhirnya kan menuntut kita untuk membaca, begitu ya. Membaca berbagai macam kajian literatur begitu dan strategi untuk bisa membaca cepat itu juga harus di itu pegang ya kak ya karena kan kadang kita kalau baca terlalu masuk ke dalam akhirnya kita kayak oh iya ini bener ya kok itu bener nah itu kan akhirnya nggak ke konstruksi ya nggak ke konstruk seperti itu nah maka dari itu untuk bisa memahami tren terkini begitu ya yang pertama itu tadi saya kembalikan lagi ke trik yang tadi saya paparkan harus punya database kak saya tuh sekarang tuh sampai punya jurnal saya setiap hari minimal baca 1 artikel dari jurnal ini Scopus ya kak 10 itu udah saya pegang itu oh ini major saya media gender gitu kan critical studies ini jurnal Scopus yang
saya target, saya jadikan acuan 10 saya pegang gitu ya. Saya tiap hari Kak minimal satu jurnal saya baca. Oh, trennya ke sini gitu kan. Saya baca begitu. Jadi database itu akhirnya menjadi kunci. Ketika rekan-rekanan saya tanya, Mbak Marina, ada nggak nih jurnal Scopus yang topiknya ini? Saya langsung buka tuh, oh kayaknya kamu cocok deh masuk ke sini. Nah, itu gitu Kak. Kalau saya itu strateginya. Jadi ketika kita sudah tahu positioning keilmuan kita tahu fokus fokus dan lokus penelitian apa, jurnal Scopusnya apa, sintanya apa, langsung Kak tiap hari gitu. Nah, ini memang butuh ini Pak Daniel ya, konsistensi ya. Kalau ada proyek penulisan, syukur-syukur Kak seperti itu. Jadi itu alamiah akan ke sana nanti. Terima kasih Kak. Iya, kalau dari saya sih simple, Mas. Eh kita itu kan banyak sebetulnya waktu luang ya. Ya kalau saya sih HP saya kebetulan isinya ya kalau nunggu apa gitu baca, nunggu apa baca gitu. Itu cara saya untuk memaksimalkan waktu begitu. Dan sebetulnya instrumen-instrumen seperti Skival, software-software itu cukup membantu sebetulnya. Jadi saya bisa melakukan filter dengan sangat cepat. Oh ini saya pakai, oh ini tidak saya pakai. Itu dari software-software itu. Force Viewer itu cukup membantu, sangat-sangat membantu sebetulnya untuk kita melakukan pemetaan paling basic sebetulnya. Itu sih. Jadi mungkin next ada ini ya Pak ya, webinar tentang penggunaan false skyfall gitu Pak ya. Ya Wah, itu harus. Nah itu dari harus ya Pak ya. teman-teman LPDP. Setuju saya Apalagi Pak. kan Mas Arya ini kan dulu S1-nya ilmu informasi perpustakaan kan ya. S2-nya sekarang di Masih sama Pak, masih linear. sama. Nah, itu Iya. kan instrumen-instrumen itu makanan sehari-harinya Mas Arya, bukan kalau saya mah kan hanya pengguna aja. Nah, Mas Arya yang menguasai. Nah, itu dari teman-teman LPDP. Nah, itu bisa invite Mas Arya untuk bagaimana menemukan menggunakan Fosfiber, Skival, dan lain-lain. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel, Mbak Marina. Ini mungkin bisa dicatat ya teman-teman keilmuan ya, ada Mas Arya Wijaya gitu. Nanti mungkin bisa dikontak-kontak untuk next sharing session gitu. Oke, mungkin ini karena nggak ada yang raise hand lagi, mungkin kita lanjut ke yang tadi sudah bertanya di kolom chat. Izin membacakan Mbak Marina dan Pak Daniel, ini ada Safira juga nih namanya sama kayak saya nih. Mahasiswa S2 di salah satu kampus dan bukan UI yang mensyaratkan publikasi. Di mana dia ini lulusan dari vokasi bidang kesehatan yang tidak menjadikan publikasi sebagai syarat keseluruhan. Jadi waktu S2 disyaratkan, waktu S1 enggak gitu. Nah, yang ingin ditanyakan yang pertama, jika kita sudah memiliki ide untuk menulis sebuah publikasi, kemana kita harus sebetulnya berkonsultasi gitu. Apakah lazim untuk kita menghubungi tenaga pendidik di kampus untuk meminta bantuannya, yang nantinya diikutkan juga menjadi autor penulis kedua gitu ya? Atau sebenarnya kita bisa melangkah sendiri gitu? Itu untuk yang pertanyaan pertama, apakah perlu berkonsultasi ke tenaga pendidik di kampus? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah pengecekan plagiarisme merupakan tanggung jawab autor atau tanggung jawab reviewer? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin uh, dipersilakan dari Pak Daniel dulu atau Mbak Marina terlebih dahulu. Ya, terserah. Oke, silakan. Ya. Silakan Mbak Marina. Setahu saya untuk reviewer saya tidak apa ya, tidak ada cek plagiasi gitu sih Pak. Kemarin saya di Scopus. Nggak ada. Itu tanggung jawab kita ya Pak untuk bisa cek Itu plagiasi. tanggung jawab semua sebetulnya. Satu autor. Kenapa? Memastikan bahwa bisa jadi tulisan kita gini. Plagiarisme itu enggak ada sebetulnya. Yang ada itu di Turnitin itu pengecekan kemiripan. Nah, ini jangan sampai salah kaprah nih. Ya nggak ada pengecekan plagiat. Itu itu salah kaprah yang lazim di Indonesia. Dicek plagiatnya nggak ada. Turnitin itu pengecekan similarity. Ya, coba dicek nih. Turnitin nggak pernah bilang bahwa saya mengecek plagiat. Itu salah, salah kaprah. Similarity. Nah, itu mengapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama, ya kan? Satu, autor kita harus bertanggung jawab dengan apakah karya kita itu memiliki similarity dengan yang lain. Kan ada derajatnya di situ. Nah, tidak hanya serta-merta kita terima, oh iya sudah under 15% misalnya. Oh, enggak. Kita harus ngecek lagi, kita breakdown per source itu tidak boleh lebih dari 2%.
Nah, itu kan kalau kita klik itu kan bisa tuh. Per source tidak boleh lebih dari 2%. Jurnal itu pasti punya kewajiban di situ. Editor tuh punya kewajiban. Reviewer ya suka-suka reviewer, suka-suka Marina mau ngecek misalnya, saya mencurigai ini. Nah, saya sepertinya melihat ini di mana gitu kan. Kita boleh melakukan pengecekan. Nah, jadi itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab bersama. Dilakukan dengan kesadaran bersama. Itu sih. Nah, kalau yang tadi katanya mau dengan siapa, buat saya sih nggak ada masalah ya mau dengan siapapun selama itu kita klik dan capable ya Mbak Marina ya. Mau sendiri juga nggak apa-apa. Mbak Marina nulis sendiri. Ya. Saya nggak pernah diajakin Mbak Marina nulis sendiri. Loh, ya nggak apa-apa. Jadi asal kita mampu ke publish ya sudah gitu loh. Ada kesenangan tersendiri lah. Gitu. Tapi Pak Daniel, saya kan belum pernah mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Tapi ini saya formal nih Pak, karena jurnal yang artikel saya di Unitomo tuh saya jadi reviewer Pak. Saya juga kaget. Saya tidak punya ID Scopus, kok tiba-tiba di itu ya diminta jadi reviewer gitu kan Pak. Tapi pada akhirnya artinya itu apa teman-teman? Kualitas dari reviewer dari Unitomo begitu ya ngerombak jurnal saya yang awalnya mungkin babak belur gitu ya, akhirnya menjadi sehat walafiat begitu kan. Nah itu akhirnya prosesnya di situ teman-teman, makanya apa kok jadi reviewer Scopus Mbak padahal nggak punya ID Scopus. Oh ternyata bisa, saya punya artikel Sinta 2 bisa teman-teman, selama tulisan kita itu memang bener-bener mappingnya research design itu kena gitu loh. Ya, Literatur review itu saya kutip 90 Pak ya, kalau nggak salah waktu itu 90 jurnal gitu, jadi langsung jadi reviewer. Nah, ini saya sharing ini supaya teman-teman jadi reviewer Scopus itu bisa ya Pak Daniel. Bisa gitu, ayo. berarti kualitas jurnal Sinta 2 kita itu memang bagus loh. Bagus, Pak. Bagus. Bagus Kejam sekali, ya. Pak. Bayangin, dari Reviewernya Sinta kejam 2 ya. langsung ke reviewer Scopus ini kan berarti babak belur bener itu proses revisinya. Berapa kali ya Mbak Marina? Saya lupa soalnya. Saya waktu itu hampir 3 kali, Pak. Jadi awalnya artikel saya tuh hanya Wajar. seperti literatur review, Pak ya. Terus disuruh ambil data. Loh, ini nggak valid ini. Datamu mana? Saya rombak kan, Pak. Akhirnya Pak Daniel banyak yang ke arah bahasa alur itu, Pak. Tiga Karena kali, saya 4 kali ya, editor. Pak. Iya, benar. Tapi editor dari Unitomo dari luar negeri juga ya, Pak, waktu itu. Iya. Iya, Mm-mm. itu. Oke, ini moderatornya masih tinggi banget ini. Lihatnya waduh itu obrolan orang-orang keren sekali. Oke, oke. Mungkin terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak Marina dan Pak Daniel gitu ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mumpung masih ada waktu juga. Ini ada yang bertanya dari mahasiswa S2 Teknik UI. Izin bertanya, untuk publish jurnal internasional, apakah perlu menggunakan proofreader dari lembaga khusus? Mengenai sertifikat proofreading ini, wajib untuk jurnal internasional Q berapa? Apakah mutlak harus di bawah 8.000 kata sesuai yang tadi disampaikan oleh pemateri? Dan yang terakhir, jarak antara submit hingga under review secara umum berapa bulan? Mungkin tadi Mbak Marina sempat sebut 6 bulan gitu ya, tapi mungkin ini mau dipastikan kembali oleh beliau. Seperti itu. Mungkin bisa minta tolong dijawab. Mbak Marina dulu mungkin, silakan Mbak. Iya Kak, jadi untuk jurnal internasional itu memang timelinenya itu macam-macam ya. Tapi kalau sudah masuk ke Scopus itu memang kita tidak bisa terlalu berlama-lama ya dalam tanda kutip. Karena mereka itu kan ada time service, kemudian mereka kan mencantumkan ya untuk publish di jurnal kita itu waktunya berapa lama gitu. Tapi sejauh ini pengalaman saya begitu ya dengan editor-editor di Q1 untuk artikel review, kemudian ini Scopus biasanya 3 minggu 1 bulan tuh sudah cepat begitu ya. Di Sinta juga Unitomo kemarin Pak Daniel cepat sekali. Kalau Pak Daniel tuh seminggu Kak, masuk ke editor langsung seminggu di Japri. Artikel Anda tidak ini gitu. Karena ini teman-teman waktu itu banyak kan masuk ke Unitomo, ternyata oh cepet ya seminggu jadi langsung. Nah editor yang anu biasanya cepet gitu ya Pak ya. Langsung Tergantung memberikan tergantung jawabannya itu. editor sih sebetulnya. Iya, Dan benar. tergantung reviewer. Makanya kalau ada yang kontak-kontak saya, jawaban saya, ya silahkan ditunggu aja. Karena nanti kalau cepat ya juga pasti cepat kok. Kita nggak akan pernah menggantung apa paper orang itu nggak pernah. Pasti Oh, dijawab. iya, saya setuju juga. Tadi pertanyaan yang pertama apa, Mbak?
Saya Ini itu. Proofreader. untuk proofreader, Oh, betul. proofreader. Ya, saya itu sejauh ini ada dari kemarin itu saya TikTok dengan berapa ya? Hampir 15-20 proses book review itu tidak ada, hanya satu atau dua yang harus melampirkan proofreading dan saya nggak tahu ya Pak, proofreading yang kemarin saya itu kok meskipun ada sertifikatnya atau apa kok kayaknya nggak representatif gitu. Makanya saya akhirnya kesini itu saya triple pakai apa AI seperti Grammarly Premium ya teman-teman ya. Jangan yang itu. Nah kemudian saya juga minta tolong teman saya yang memang dia bahasa Inggrisnya bagus gitu. Dan kita sebagai peneliti juga bahasa Inggrisnya juga jangan, jadi harus belajar terus ya bahasa-bahasa yang memang oh ini bahasa scientific Idiom. major kita harus punya bank datanya itu. Nah itu seperti itu. Itu sih menurut saya. Jadi tidak harus tergantung request dari editor. Iya. Ya, sepakat sih. Kalau untuk proofread itu tergantung editor. Selera editor, balik lagi. Di beberapa major-major publisher itu punya ini sendiri. Punya proofreader sendiri yang ditunjuk. Bahkan. eh saya sih sudah biasa ya. Kadang, oh ini harus di proofreader, di editage. Ya udah, di nggak bayar saja kalau saya. Tapi biasanya kalau di awal sih enggak. Cuman saya ada eh, satu Grammarly Premium ada, dua ada salah satu teman saya yang memang S2 dia adalah S2 TESOL gitu. Yang memang di saya minta untuk ngecek ini tolong dong dibaca, enak nggak dibaca gitu. Dan saya selalu minta ini feedback dari dia. Menurutmu ini gimana? Enak dibaca nggak? Apakah paham ide yang saya deliver? Yang penting kan sebenarnya kita mendeliver ide, bukan persoalan ini benar secara grammar atau enggak. Enggak semua orang yang katanya orang Inggris itu IELTS-nya bagus loh. Beneran ini. Enggak semua. Enggak semua. Bahkan orang Filipina yang katanya bahasa Inggrisnya banyak dan ngajarin bahasa Inggris di Indonesia sekolah internasional itu enggak juga gitu loh. So, jadi ya kembali ke bagaimana kita berhadapan dengan jurnal yang mana. Kemudian untuk waktu. Nggak ada waktu yang pasti. Yang tahu itu hanya Tuhan. Kapan papernya akan di accept dan kapan papernya akan di reject. Beneran? Nanti tahu-tahu tiba-tiba dikontak aja gitu. Jadi jangan, biasanya gini ya, saya itu kalau terima mahasiswa Indonesia itu baru submit itu udah minta 2 hari kemudian di accept sih. Tapi itu bukan mahasiswa UI ya. Jadi jangan sampai ya seperti itu. Ya jadi submit, mintanya 2 hari. Saya mau ujian. Ya lu yang mau ujian, gue yang pusing. Dan gitu kata editor ya. Jangan sampai editor mengucapkan kata-kata itu gitu. Anda yang tahu timeline Anda sebetulnya. Dan jurnal itu kan punya timeline gitu loh. Ada yang tanya, kapan ya publish terdekat? Lah kan itu udah ada di jurnal. Kapan kapan publishnya itu kan tahu. Jadi Anda bisa memperkirakan sendiri sebetulnya. Gitu loh. Jangan jangan Anda submit sehari, hari Minggu, hari Rebo minta dipublish. Nah, itu kan ajaib gitu loh. Jadi tolong, saya katakan nggak ada satu spesifik waktu yang pasti, hanya Tuhan dan editor yang tahu. Ya, itu saja. Terima kasih. Eh, Mbak Safira saya juga izin Pak Daniel saya Ya, menambahkan. Sejauh ini ya teman-teman strategi yang paling efektif yang saya ketahui dari teman-teman saya yang bisa lulus on time bahkan ada yang 3 semester 4 semester itu pasti dari semester 1 itu untuk UTS UAS itu papernya langsung disubmit aja. Jadi tidak ada paper yang sempurna. Pasti akan dibabat habis pada waktunya teman-teman ya. Jadi yang penting formatnya sudah sesuai dengan jurnal begitu ya. Submit aja dulu, gas aja dulu. Kenapa saya dulu juga menerapkan itu waktu submit ke Unitomo? Karena waktu itu belum ada datanya, saya kayak seperti cuman literatur review, udahlah saya submit aja. Akhirnya editor ngomong, loh ini kamu research desainnya apa, data dari mana, analisisnya nggak jelas. Oh ya sudah, rombak, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kan waktu ini berjalan. Kita tidak ketinggalan karena kita berambisi untuk perfect gitu ya. Karena seperti itu, kita tidak bisa menebak ya Pak Daniel ya.
bagaimana perspektif dari reviewer dan editor. Jadi menurut saya dari semester 1 ada UTS UAS, langsung teman-teman menurut teman-teman ini penulisanku bagus, langsung aja disubmit cari jurnalnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Maina dan Pak Daniel. Kalau untuk yang tadi maksimal 8.000 kata, apakah ada komentar Mbak Mas? Mbak Pak? Itu tergantung jurnalnya sih kalau kata saya ya. Jurnal itu ada yang sampai 12.000 juga ada. Jadi tergantung ya. Balik lagi jurnal itu apakah harus APA? Enggak, ada yang MLA, ada yang IEEE dan lain sebagainya. Jadi tergantung selera editor, suka-suka editor. Tadi kan saya bilang kan, Anda tuh mau masuk ke rumahnya orang, ya Anda harus tahu karakter dan adat istiadat di rumah tersebut. Gitu aja. Jadi jangan pernah gunakan ini nih yang sering saya temui ya. Di jurnal X itu begini kok di jurnal ini nggak begini. Nah, jangan sampai ada seperti itu ya. Itu yang bahaya. Karena apa? Setiap jurnal itu punya aturan dan rule-nya masing-masing. Nah, rule itu yang Anda harus ikutin ya, begitu. Selera itu. Hmm. Oke, terima kasih banyak Pak Daryl. Mungkin bisa dipelajari dulu ya teman-teman kalau mau masuk ke jurnal mana. Tadi juga sempat disebutkan ada guidebook untuk autornya, bisa dibaca dulu dan dipelajari dulu seperti itu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena waktu terus berjalan tadi kalau kata Mbak Marina. Nah, ini izin bertanya, ini untuk Pak Daniel gitu ya. Perkenalkan saya Fatur dari Fresh Graduate Psikologi UIN Riau. Wah, jauh juga nih dari Riau. Nah, saat ini saya sedang mencoba menulis penelitian skripsi untuk dipublikasi Scopus bersama dua dosen saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menentukan job desk per author, first sampai third-nya. Karena ini kan tadi bertiga gitu ya. Sesuai dengan standar jurnal internasional. Karena di beberapa jurnal, author diminta menuliskan job desk setiap author. Mohon pencerahannya, Bapak. Gitu. Silakan Pak Daniel. Iya, kalau itu kesepakatan lah. Kesepakatan dari tiga autor itu. Dan balik lagi ya, karena ini relasinya memang relasi yang tidak pernah seimbang nih ya Mbak Marina ya. Dengan dua dosen ini masa dua dosen pembimbing atau gimana? Ini kan belum dijawab nih. Nah, lazimnya lagi ya, saya bicara lazimnya. Gitu loh. Nanti kalau ini nanti saya dibilang gimana gitu. Kalau saya bilang kan lazimnya. Lazimnya penulis satu itu ya mahasiswanya. Dan yang berurusan dengan format apa-apa itu harusnya sih dosen tersebut. Nah, konsultasikan dengan baik dengan dua dosen yang Anda katanya ajak sebagai co-author itu. Dia harus bertanggung jawab. Ya, kan Anda sebagai penulis yang baru sebetulnya. Maka dua dosen yang harusnya berpengalaman tersebut, dia harusnya bertanggung jawab dengan tulisan tersebut. Begitu. Mengarahkan Anda. Begitu. Nah, teknis perihal job desk dan lain-lain itu harusnya disepakati secara bertiga. Nggak bisa Anda yang menentukan. Ya, dan berkorespondensi seharusnya berkorespondensi dosen tersebut. Nggak ada dosen yang cuma terima, pokoknya saya mau terima nama saya ada aja ada gitu. Aduh, itu dihindarin aja ya. Udah itu masuk di blacklist kalau saya. Ya, begitu. Mungkin Mbak Marina bisa nambahkan dong. Sejauh ini teman-teman dari pengalaman saya begitu ya, hal-hal yang sifatnya maaf bentar. Kalau hal-hal yang sifatnya substansial, begitu ya, itu biasanya saya konsultasikan. Seperti metode, teori apa. Yang intinya itu menentukan arah dari penelitian, itu biasanya saya konsultasi dan mengkonfirmasi. Benar nggak seperti ini, Prof, Mbak, seperti itu. Nah, ketika sudah oke, saya jalan. Karena sebenarnya kalau saya mengambil kesempatan menulis itu untuk mengeksplorasi diri. Karena saya berpikir dosen dan profesor tuh sudah gimana Pak, dapat Pak Daniel apa ya? Habis ini profesor ya Pak Daniel, amin begitu ya. Amin, amin. Nah, ini kan sudah jam terbangnya tinggi begitu ya. Bahkan mungkin melihat ini istilahnya ilmunya beliau tuh sudah banyak begitu. Ini waktunya kita kan yang muda-muda. Kalau saya paradigmanya begitu teman-teman. Ini waktunya saya yang muda-muda. Jadi ketika ada proyek penulisan Scopus begitu ya, tentang yang saat ini saya kerjakan dengan Prof. Oni dan Mbak Fitri kan tentang pelecehan seksual ya. Jadi kekerasan simbolik apa korban pelecehan seksual di dunia kampus begitu kan. Nah,
Itu akhirnya saya dari situ belajar gitu. Oh, ini arah penelitian tapi sudah ditentukan. Seperti ini ya Mbak, teorinya ini, metodologi ini. Beliau memberikan kerangka makronya, referensi datanya dan lain sebagainya. Nah, saya yang apa namanya mengelola seperti itu. Oh ya, penulisannya seperti, karena yang banyak waktu dan yang ingin belajar itu kan sebenarnya banyak kepentingan kita kan teman-teman gitu ya. Kalau untuk siapa penulis pertama, kedua, ketiga tuh saya setuju dengan Pak Daniel, itu kesepakatan bersama seperti itu. Seperti tesis saya teman-teman yang mau saya publish di Scopus, saya jadi penulis pertama. Dosen pembimbing dan kedua dosen pembimbing kedua dan ketiga seperti itu. Jadi menurut saya apa benar dengan yang tadi disampaikan Pak Daniel, harus ada kolaborasi seperti itu. Jadi teman kita pun sebagai autor juga harus paham begitu ya. Ini hal teknis, hal yang substantif mana nih seperti itu. Karena kita harus tahu posisi. Beliau-beliau ini kan luar biasa sudah sibuknya begitu ya. Berdiskusi dengan kita 10-15 menit aja kan langsung kebuka ya. Gitu nggak sih teman-teman? Kalau ketemu Mbak tahu ya, kalau saya diskusi dengan Prof. Foni, beliau hanya ngomong 5-10 menit tuh bagi saya langsung, oh iya nih tahu nih arahnya kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi kita juga harus apa namanya memahami konteks ya, konteks itu seperti itu. Menurut saya itu karena nanti yang banyak benefitnya kita juga kok, karena kita kan merintis nih teman-teman. Kita ini kan peneliti muda. Jadi bagi yang senior-senior seperti Pak Daniel bisa berkolaborasi dengan kita, nama kita ngebus nanti di Scopus. Nama kita ngebus. Kalau di Scopus seperti langsung ngebus nama kita. Jadi ya ibarat kata, oh ya ini memang partnernya memang orang yang kredibel. Nah itu langsung nge-boost gitu. Jadi kalau di Scopus itu kalau kita tidak punya tulisan sama sekali itu memang kayak book review aja teman-teman ya. Itu nggak ada ID Scopusnya itu susah. Kalau kita nggak punya portofolio. Begitu kita punya portofolio satu, nanti editor yang lain mempercayai. Nah ada begitunya. Nah itu sharing aja sih teman-teman. Makasih Pak Dani. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Marina dan Pak Daniel. Nah, ini mungkin karena waktunya sudah mepet juga, ada pertanyaan terakhir penutup yang ini lumayan panjang juga. Izin membacakan Mbak dan Pak. Perkenalkan saya Fauzi, jurusan Pendidikan Sejarah dari UNY. Izin bertanya. Begini Bapak Ibu pemateri, ada intronya. Oke, untuk studi literatur review, saya menemukan case bahwa buku terbitan lama lebih memiliki kompleksitas data yang lebih daripada yang baru. Jadi lebih kompleks buku lama daripada yang buku baru yang sesuai dengan variabel kepenulisan saya gitu. Kalau case-nya seperti itu gimana? Dan yang kedua, berhubung saya sejarah banyak konsep-konsep dalam aksara Jawa yang saya masukkan ke tulisan saya, pertanyaannya apa bisa konsep-konsep tadi saya jelaskan ke footnote atau footnote hanya untuk khusus referensi saja? Karena di template jurnal yang saya tuju belum ada penjelasan detail. Terima kasih banyak. Mungkin di Pak Daniel dulu mungkin. Iya, khusus untuk sejarah semakin lama semakin bagus. Ini jadi bidang-bidang tertentu ya, sejarah, arkeologi ya. Kalau bidang komunikasi haram hukumnya. Nah, ini harus saya declare benar ya. Masa masih ngutip Marshall McLuhan tahun 64 ya. Marshall McLuhan itu waktu itu belum ada ini, belum ada internet ya. Waktu Marshall McLuhan itu hidup gitu loh. Jadi ini harus diperhatikan. YouTube aja belum ada waktu itu. Terus Anda mau menulis soal YouTube, ngutipnya Marshall McLuhan tahun 64, ya, bukunya tahun 64 ya nggak mungkin. Khusus untuk sejarah, semakin kuno semakin baik. Nah, Anda bicara soal sejarah revolusi industri. Ya Anda harus ngutip 1700 lah, zamannya James Watt itu gitu loh. Karena buku-buku yang zaman sekarang itu bicara soal AI. Nah, kita harus tahu konteks ilmunya dulu. Nah, berikutnya, banyak aksara Jawa. Biasanya beberapa jurnal itu punya endnote, terutama jurnal-jurnal bidang humaniora. Jurnal-jurnal bidang humaniora itu kenapa? Karena ada banyak konteks-konteks yang tidak bisa dijelaskan. Let's say, di Plaridel, di tempat saya, itu ada eh, beberapa konsep-konsep yang memang misalnya tidak bisa dijelaskan dalam konteks general. Nah, itu biasanya ada endnote-nya. Endnote itu menjelaskan misalnya, kita bicara, saya pernah menulis soal konteks Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia itu nggak bisa di dalam kita bicara di running text sebegitu lebar. Kita harus bicara latar konteksnya itu tentu di endnotes. Nah, di endnotes itu biasanya bisa kita gunakan, kita maksimalkan untuk menjelaskan konteks-konteks tersebut. Sebaiknya Mas kontak editor jurnalnya. Jelaskan, saya mau menjelaskan ini. Kira-kira saya masukkan endnote atau footnote? Setahu saya tidak. Kalau footnote itu maksudnya kutipan.
itu tergantung jurnalnya. Karena ada beberapa jurnal yang tidak mau ada footnote sama sekali, maunya ada endnote. Gitu. Karena footnote itu mengganggu pada saat kita layout biasanya. Karena kan Anda menggunakannya Word, sedangkan kita yang melayout itu tidak pakai Word biasanya. Nah, kalau pakai footnote susah. Nah, kontak dengan editor itu lebih penting sebetulnya. Gitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel. Mungkin dari Mbak Marina, silakan Mbak. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Daniel dan makin ke sini ketika saya melihat jurnal-jurnal internasional tuh semakin nggak ada footnote sih Pak. Jadi sedikit Nggak aja, ada. cuma satu baris gitu aja. Iya, Nah, endnote biasanya. enak ya Pak. Nah itu malah di jurnal Indonesia kadang satu halaman ini footnote-nya setengah gitu Pak. Kadang ada Iya, gitu. itu kelihatan ngelayoutnya masih pakai Word itu. Nah itu dia tuh Kak. Padahal Jadi kita susah ngelayoutnya pakai kalau ada footnote tuh. Saya paling benci ada penulis pakai footnote biasanya justru. Ini editor ya, perspektif editor. Makanya kontak editor paling bener. saya setuju. Ya mungkin itu saja Mbak Safira. Saya setuju dengan Pak menambahkan Pak Daniel saja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Wah, ini peserta kita ada yang bilang seru banget ngedengerin Mbak Marina dan Pak Daniel. Ada juga yang bilang obrolan kelas berat dari narsum kelas berat. Terus ada yang Mestinya nge-tweet, dibikin podcast ini. itu dia. Bisa nambah pemasukan PDB UI nanti. Ada yang Benar, reply, benar, benar. yang nonton juga berat. Jadi ini obrolannya berat, narsumnya berat, yang nonton juga berat. Iya. Gak apa-apa. Narsumnya emang berat badannya. Oh benar kalau itu Pak. Setuju saya. Aduh, ya. Oke, baik. Mungkin ini penutup weekend kita ya, teman-teman ya, sebelum besok. Serius, kita pemanasan dulu nih hari ini yang berat-berat gitu. Oke, mungkin di ujung acara kita bisa, sebelum lanjut ke kuis, tadi saya sudah janjiin kuis, saya nggak lupa kok teman-teman. Ini mungkin kita foto dulu aja gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya Pak Daniel atau Mbak Marina ada acara, bisa live duluan setelah foto, seperti itu. Oke, mungkin untuk panitia bisa dibantu untuk fotonya. Dan ini mungkin teman-teman yang mau on cam silahkan. Kali aja nanti suatu hari ngajuin jurnal. Nah, reviewernya Mbak Marina, terus editornya ada Pak Daniel gitu ya. Bisa kasih bukti. "Ah, kita pernah satu layar gitu." Oke, bikin produktif bener banget. Makasih kakak-kakak dan para narasumber. Oke, yuk teman-teman yuk. Ditunggu yuk. Oke, mungkin kita bisa... Oke, oke. Yang ambil jilbab lari dulu boleh. Silakan, kita tungguin. Nah, sambil on cam sambil ngaca juga nggak apa-apa nih. Halo Mbak Khalifatul Azizah. Waduh, ini kok jadi ngabsen satu-satu. Oh iya, jangan lupa absennya diisi ya teman-teman ya. Jangan lupa absennya diisi. Nah, kalau ada yang mau pakai virtual background dan bisa pakai virtual background, dipersilahkan. Sudah dikirimkan lagi sama Mas Alfian di kolom chat. Oke, ini masih nambah terus nih yang on cam. Baik, mungkin langsung kita mulai saja sesi fotonya untuk panitia. Boleh, oke, boleh dibantu untuk ininya ya fotonya. Oke, saya hitung teman-teman. 1, 2, 3. Oke, yang ASN bisa dijaga tangannya ya. Oke, mungkin selanjutnya yang page 2 bisa dibantu teman-teman panitia. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang page 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu saja untuk sesi foto kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Daniel sama Mbak Marina gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada acara lanjutan, boleh dipersilakan live duluan. Tapi sebenarnya kita ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu. Ini eh, sosok-sosok penambah ilmu nih, semoga saja sehat terus gitu ya, biar kita bisa terus-terus dikasih insight baru gitu ya dari kakak-kakak Mbak yang sama. Safira, Ya, Mbak Mbak. Safira aku tuh kepikiran Pak Daniel tadi tuh aku janjiin ini ya ngasih rebuttal letter itu loh. Bisa ngasih Boleh. share 1 detik aja. Karena ini Oh iya, Pak, kalau nggak formatnya gini nanti editor suka marah gitu. Pak Juni Tomo juga silakan, silakan. karena komennya banyak pakai tabel ya Mbak Marina. Waduh, tabel luar biasa kayak gitu. Ini ya teman-teman saya share contoh rebuttalnya kayak gini ya. Nah, ini. Iya, tabel gitu jadi mudah Ya, nyocokinnya.
Nah, jadi ada komennya. Bahkan kalau di jurnal luar negeri udah page berapa nih? Nah, itu udah harus di line berapa seperti itu. Nah, ini seperti itu teman-teman. Nah, udah itu aja. Terima kasih. Oke. Oke, oke. Terima kasih banyak Mbak Marina dan Pak Daniel. Nah, mungkin ya ini banyak yang ngomong makasih. Oke. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Balik lagi tadi kalau misalnya Mbak Marina sama Pak Daniel ada urusan, bisa dipersilahkan untuk live duluan gitu ya. Izin Kita Mbak mau Safira, izin Mbak Safira. Ya, untuk kuisnya mungkin dari Pak Daniel atau Mbak Marina boleh kalau ada pertanyaan kuis, Pak. Pertanyaan oke. kuis. Tadi mungkin Dan yang buat nyocokin juga nih jawabannya sesuai nggak dengan materi yang disampaikan. Oh, boleh. tadi mungkin dari Mbak Marina udah aku catat satu nih. Mungkin Mbak Marina mau menanyakan langsung ke teman-teman untuk kuisnya. Boleh, boleh. Seru ya, Silakan Pak, Mbak ini Marina. ya. Jadi nggak formal, tapi ini ya ilmunya dapat gitu, teman-teman. Iya. Belajar harus menyenangkan, Mbak. Kalau dari Malah sudut rame ini psikologi kalau ya. offline ya, Mbak Marina. Iya, Pak ya. Habis ini saya kayak ke UMN deh, Pak, ini kayaknya Desember nih tiba-tiba muncul gitu ya, Pak. Iya. Kalau kuis dari saya, nah ini kan teman-teman autor nih dari semua penjelasan yang sudah disampaikan Pak Daniel dan saya, bagaimana autor merespon komentar dari reviewer seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin ini sudah ada yang raise hand, Mbak Tanti. Silakan Mbak Tanti untuk menjawab pertanyaan kuisnya. Ya, makasih kesempatannya, Kakak. Hmm? Izin menjawab cara merespon evaluasi reviewer seperti dari yang dijelaskan Mbak Marina itu. Yang pertama tentunya tenang dan mengendalikan emosi, jangan sampai emosi duluan. Terus baca komentar satu persatu. Terus identifikasi di revisi kita termasuk mayor atau minor. Kemudian membuat respon rebuttal yang tadi dijelaskan. Kalau misalnya ada revisi mayor, didahulukan revisi mayor. Kemudian jangan lupa balas semua komentar dengan bahasa formal yang baik. Wah, Mantap. lengkap ya Mbak Marina ya. Keren-keren semuanya terangkum. Oke, nah ini terima kasih banyak Mbak Tanti dan selamat gitu ya mendapatkan hadiah dan sudah betul juga kalau dari Mbak Marina gitu ya nanti dipersilakan tadi ada yang di kolom chat Mbak Isya bilang nih kalau untuk pemenangnya silahkan kirim nomor GoPay ke WA tersebut. Ini yang menang-menang aja ya teman-teman ya. Kalau yang nggak yang belum menang, belum ikut kuisnya jangan kirim juga kayak gitu. Nah ini dicatat nih sama Mbak Tisha yang menang ada Tanti Tri gitu. Oke, mungkin dari Pak Daniel silakan Pak Daniel untuk pertanyaan kuisnya. Oke, kalau dari saya sih mudah aja sih sebetulnya. Mhm. Apa bedanya gap dan novelty? Eh, Oke. Nah, ini tadi yang Wah, memperhatikan Mbak tahu nih Marina jawabannya langsung apa nih. senyum itu. Atau terlalu susah ya? Oke. Mungkin kita lempar dulu kali ya, Pak ya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang raise hand, ini kita kasih clue sedikit gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman, apa bedanya gap dan novelty? Yuk, teman-teman, yuk. Ada yang raise hand nih, teman-teman. Sorry, di aku kok nggak muncul ya. Nah, Ayo, Rasid. ini Mas Rahmat nih, yang tadi bertanya dan sudah dijawab. Silakan Mohon, Mas Rahmat. Apa jawabannya nih, Mas? mohon izin jawab, Kak. Mhm. Kalau menurut hemat saya sih, ini ya, kalau untuk gap itu dia eh, untuk apa ya istilahnya untuk tidak memperlebar case yang kita ambil untuk mau dijadikan tulisan seperti itu. Kalau novelty itu terkait dengan kebaruan ataupun originalitas kayak gitu untuk ataupun untuk suatu konsep atau ide seperti itu. Nyaris ya, Mbak Marina ya. Nyaris. Nyaris nih. Ayo, Mungkin resource gap-nya diperbaiki lagi. Ya, sebagai apa duluan ya tadi Mbak pembatas Ilma biar saya tidak lihat. Ini melebar Mbak gitu Ilma Kak. atau Mas Ilma? Gimana Pak Daniel? Dengan revisi barusan pembatasan agar tidak melebar apakah sudah Bukan betul? pembatas sebetulnya, tapi ya oke lah, nggak apa-apa kita apresiasi. Resource gap itu adalah sebetulnya pembeda ya. Apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya begitu. Sebenarnya itu mirip-mirip, tapi
keduanya tentu ada bedanya antara research-gap dan novelty. Maka dari itu, systematic literature review tadi yang sudah sempat banyak dibahas, sebetulnya itu sebetulnya kita memetakan apa yang disebut sebagai research gap. Nah, dari research kita menemukan research gap, maka kita bisa menentukan novelty kita. Itu satu tahapan sebetulnya. Begitu, bukan pembatas sebetulnya. Itu. Oke, oke. Berarti memang sebuah proses gitu ya, Pak ya. Saya juga baru Ya, tahu ini ternyata sebuah proses dari situ. itu bab introduction, bab 1 itu pasti yang dikejar oleh editor dan reviewer itu pasti research gap dan novelty. Oke, oke. Bisa dicatat ya teman-teman ya, research gap dan novelty nih. Dengan tadi udah dibantu juga ada aplikasi untuk ngasih tren-tren dan segala macam gitu ya. Betul. Oke, mungkin terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Daniel dan Mbak Marina. Mungkin ada satu lagi, tadi saya sempat mencatat gitu ya dari materinya Mbak Marina. Ini salah satu soal kuis juga, teman-teman. Tadi Mbak Marina sempat nyebut, sebenarnya peer review ini penting nggak sih untuk dilakukan? Kalau misalnya penting, kenapa dia penting? Gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab, teman-teman? Peer review, penting nggak sih? Tadi Mbak Marina sempat bilang tuh. Dan kalau misalnya penting, kenapa dia penting harus di-preview gitu? Ada yang mau menjawab? Ini masih ada loh saldonya. Gimana nih kalau misalnya nggak ada yang bisa jawab, saldonya ke moderator aja atau gimana nih? Yuk bantu jawab yuk teman-teman. Masih belum ada, sampai detik ini masih belum. Ah, ini ada nih yang resen akhirnya. Mbak Selvina, silakan Mbak Selvina. Gimana Mbak? Oke, Mbak Safira, review itu penting untuk salah satunya untuk menemukan scientific errors dan missing dari authors. Itu aja Oke, kita yang dapat. Makasih, oke. Mbak. Mungkin dari Mbak Marina gimana Mbak Marina? Apakah betul Mbak untuk menemukan scientific error-nya? Ya, betul sekali. Betul sekali, Kak. Karena itu untuk bisa mengimprove dari kualitas paper tersebut. Siap. Terima kasih, Kak Selvina. Benar. Oke, silakan Mbak Selvina untuk memberikan nomor GoPay-nya gitu ya kepada panitia di kolom chat itu ada nomornya Mbak Tisa. Oke, mungkin itu saja untuk kuis kita hari ini. Ini kuis tidak berpengaruh kepada IPK, tenang teman-teman yang belum menjawab. Ini berpengaruhnya ke saldo GoPay gitu. Oke, mungkin itu saja untuk acara kita hari ini. Jujur saya pribadi juga mencatat banyak sekali ilmu dari Mbak Marina dan Pak Daniel hari ini. Saya yakin teman-teman juga seperti itu dan semoga nanti bisa kita aplikasikan bareng-bareng saat memang lagi mau publikasi gitu ya. Dan tadi yang dikatakan Mbak Marina, waktu terus berjalan. Jadi kalau misalnya sudah ada bahan untuk dipublish, coba aja. Nanti kan juga masih ada tahap-tahap selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk webinar kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah hadir. Terima kasih banyak juga Mbak Marina, Pak Daniel, dan panitia yang telah menyelenggarakan webinar super daging ini. Semoga kita sehat selalu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Nisa, Pak Daniel, matur nuwun. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih semua. Makasih, Makasih ya Pak teman-teman. Dani, Makasih semua. Mbak Marina, Sehat Mbak selalu. Safira sudah bantu Sehat-sehat acaranya ya. berhasil. Cepat lulus, cepat publish. Itu dia Mbak yang paling penting.